yang ada di Majelis Jum. Jumpa kembali malam hari ini. Insya Allah akan kita disuguhi dengan diskusi yang menarik antara Ustadz kesayangan Adinda Zulkifli M. Abbas bersama dengan saudara kita yang masuk di Jum sini adalah saudara Herman dari Christian, membahas tentang apakah Yesus itu Muslim apa tidak, begitu ya kira-kira topiknya ya. Ya. Tapi menurut Bang Juma seperti apa dan menurut Pak Herman seperti apa, kita akan simak. Tentu malam ini satu topik yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mudah diterangkan dan sangat-sangat mudah dimengerti apabila kedua pembicara pandai berbahasa Indonesia. Saya mohon nggak usah pakai bahasa Inggris. Silakan untuk yang pertama kalinya, apa pakai timer apa seperti apa. Saya tanya dulu kepada tim HR. Monggo. Apa pakai timer apa gimana? Pakai timer aja ya. Tertib, biar agar tertib timer aja. Oke. Baik, timer per 3 menit. Bang Tony. Coba Lebih cepat nggak apa-apa. Silakan disiapkan timernya. Dapat jangan dulu kan dulu. Ini saya baru buka beberapa menit, penonton saya langsung 2.220 orang. Zimbabwe 1.200 orang. Terus yang di California 16 orang. Kanada 7. Amerika Serikat di Washington DC ada 2. Singapura 600, Malaysia 700. Australia berapa ini? 400. Alhamdulillah di Sulawesi TV udah dikenal di mana-mana ya. Kalau dari Zulkifli M. Abbas, saya lihat di Suriname ada 7.000 orang yang nonton. Zulfikar Official penontonnya banyaknya di Afrika Selatan nih. Indonesia malah kurang gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Gimana timer? Mana timer ini? Hello? Aduh, mana ya? Mana timer? 5 menit aja dulu. Story. Berapa? 5 menit apa 3 menit Bang Juma? Bagusnya. Maksimumnya aja 5. Kalau lebih cepat nggak apa-apa. Oke. 3 menit aja Bang. 3 menit dulu aja. Opening statement 3 menit. Dari kemana ya? Hah? Story gue. Oke. 3 menit. Oji diam dulu Oji. Oke, baik. 3 menit timer udah disiapkan. Opening statement pertama disampaikan oleh tuan rumah tamu kita, saudara Herman. Silakan Pak Herman, dimulai setelah waktu berjalan. Monggo. Terus ada pertanyaan dulu, baru saya jawab gitu loh. Jangan. Opening statement aja Pak, jelaskan dulu apakah Yesus itu Muslim apa bukan gitu loh Pak. Opening dulu baru tanya jawab. Oke. Perkenalkan dulu diri Bapak gitu. Monggo. Sudah. Sudah Pak. Silakan Pak. Sudah, siap. Oh, timernya belum jalan tuh. Sudah. Yep. Jadi, halo. Sebagai orang Kristen tentunya saya beranggapan bahwa Yesus itu tidak mungkin ya sebagai Muslim ya, karena pertama-tama ya Yesus itu adalah sudah ada sebelum Muslim ada ya. Waktu dia inkarnasi itu kan Muslim 6 abad kemudian baru ada. Jadi ya nggak kena mengena ya dengan ajaran Muslim ya. Sudah itu ya ada banyak yang hal-hal lain ya, nanti akan saya jelaskan kalau misalnya ada investasi dari pihak Muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Muslim ya. Jadi Isa, apa bisa saya share screen enggak ini kira-kira? Opening statement aja dulu Pak, opening dulu aja. Jadi ya, masalah utama ya perbedaan antara Yesus dengan konsep di dalam Islam adalah bahwa Yesus itu mempunyai dui natur ya. Dia juga Allah, dia juga manusia ya. Sedangkan di Islam itu kalau mereka mengatakan itu sebagai
dianggap sebagai Isa itu hanya manusia biasa, hanya utusan. Jadi akibat perbedaan ini saja, ya, jadi akan meluas. Jadi akan meluas kepada masalah-masalah yang lainnya, ya, karena selalu ya pengalaman saya itu, ya, mereka mengukur secara terbalik begitu loh. Harusnya natur kemanusiaan Yesus diukur menurut kemanusiaannya, ya, keilahian Yesus diukur menurut natur ilahinya. Jadi jangan dibalik, ya. Kalau dikontraskan, ya, mengukur natur kemanusiaannya dengan natur ilahinya, ya, yang nggak kena. Demikian juga kalau mengukur natur ilahinya menurut natur manusia juga tidak kena, ya. Jadi harus diperhatikan dalam kapasitas apa Yesus itu bertindak atau dia berbicara. Karena dia punya dua natur. Natur Allah itu tidak pernah tidak ada. Ya, Allah tidak pernah tidak menjadi Allah. Tetapi waktu dia inkarnasi atau dia nuzul menjadi manusia dari surga, ditambahkan natur manusia ke dalam natur ilahinya. Sehingga dia itu Allah dan manusia, God-man, untuk sementara. Sehingga dia bisa mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena rencana Allah sejak kekal itu memang adalah melalui karya penebusan, ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Demikian kitab Ibrani sudah mengatakan. Oleh karena itulah, ya, konsep yang paling berbeda mengenai masalah salib Yesus dan dui sifatnya. Itu mungkin perbedaan yang besar, ya, antara Yesus dengan Isa. Ya. Oke, waktu udah habis, Pak. Jadi waktunya udah habis. Topiknya adalah apakah Yesus Muslim atau tidak, gitu ya. Silakan Bang Juma, waktu berjalan dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, ya. Tema hari ini adalah sesuatu yang menjadi puncak perbedaan antara Islam dan Kristen, di mana sosok Yesus di sini oleh kita umat Islam diakui bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim dan dia bukanlah seorang Kristen. Nah, merujuk dari kata Muslim, Muslim itu adalah oknum yang taat kepada perintah Tuhan. Nah, orang yang taat perintah Tuhan ini jelas dikatakan sebagai seorang Muslim, karena orang yang taat kepada perintah Tuhan itu artinya orang yang taat kepada aturan mainnya Tuhan. Jadi ketika orang itu taat kepada aturan mainnya Tuhan, berarti dia itu adalah seorang Muslim. Sebagaimana asal kata daripada Muslim itu sendiri, kita pahami bahwa itu adalah merupakan predikat terhadap orang yang menjalankan syariat dari Tuhan. Nah, terkait daripada itu, berbicara mengenai Yesus, dengan pemahaman konsep yang saya katakan tadi bahwa yang dimaksud daripada Muslim adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 8, di situ jelas dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ya, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Artinya, ketika Yesus manusia, dia adalah seorang Muslim. Nah, nanti ketika ada konsep tambahan bahwa Yesus juga itu adalah Tuhan, nanti kita uji dari sisi mana Yesus itu bisa dikatakan sebagai Tuhan atau pencipta. Karena dalil demi dalil yang disuguhkan kepada manusia melalui kitabnya orang Kristen, jelas sekali Yesus itu adalah makhluk yang taat kepada perintah Tuhannya. Ketika ia datang, dia datang tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Artinya Yesus ini adalah orang yang senantiasa melakukan sesuatu, di mana apa yang dilakukannya itu selalu disandarkan atas perintah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhannya itu yang ia lakukan. Berarti dia adalah orang yang taat. Nah, seperti yang dikatakan di Filipi tadi, Yesus itu adalah orang yang taat sampai mati. Artinya, Yesus sejak dilahirkan sampai dia mati menurut pemahaman Kristen, dia itu adalah seorang yang taat. Taat kepada siapa? Tentu taat kepada
perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan, umat Islam menyebutnya dengan sebutan Muslim. Artinya, mau lari kemanapun, Yesus adalah hamba Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Demikian. Baik. Terima kasih Bang Juma. Silakan 3 menit lagi. Seperti apa? Jadi, Sebentar Pak. kalau Oke. Silakan Pak Herman. Ya, jadi kalau soal ketaatan masalahnya, seluruh agama itu juga mengajarkan ketaatan. Ya. Di dalam Alkitab juga mulai dari zaman Adam memerintahkan supaya Adam itu taat kepada perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau itu alasan Yesus ya Muslim karena dia taat, itu saya kira seluruh bangsa Israel ya dan seluruh orang Kristen juga memang harus taat. Sebelum ada Muslim juga ajaran taat itu sudah ada ya. Nah, sekarang Yesus itu tidak mungkin saya rasa menjadi Muslim ya. Pertama karena ya Isa itu berbeda dengan Yesus ya. Isa itu adalah ya kutipan dari Alkitab mengenai Yesus yang sudah dimodifikasi ya. Makanya saya bilang berbeda ya. Yesus itu mempunyai makna ya. Yesus berarti Allah menyelamatkan. Sedangkan Isa itu tidak bermakna apapun. Yesus lahir di kandang binatang, Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus dilahirkan oleh Maria yang keturunan Yehuda, ya keturunan raja. Isa menurut Isa itu dilahirkan oleh Maria yang keturunan Lewi, ya keturunan para imam. Yesus itu pencipta karena dia Tuhan. Ya. Isa adalah ciptaan. Yesus disalibkan, mati dan bangkit. Isa tidak disalibkan. Yesus adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat. Isa hanya manusia biasa, dianggap sebagai utusan doang. Yesus disembah oleh malaikat dan manusia dan orang percaya. Ya. Isa tidak disembah. Yesus bisa mengampuni dosa manusia karena dia Allah, dia Tuhan. Isa tidak bisa. Jadi sudah jelas ini kontras. Ya, kalau Isa yang dimaksud itu adalah Yesus yang di Alkitab, sudah jelas itu tidak ada kaitannya sama sekali antara Yesus dengan Isa di dalam hal-hal yang berbeda ini. Memang ada persamaan-persamaan, tapi dari perbedaan ini saja ya sudah jauh kemungkinan untuk bisa mengkaitkan Yesus kepada Islam. Kalau hanya dikaitkan soal ketaatan, ya itu semua agama juga mengajar ketaatan, taat kepada ajaran masing-masing yang menjadi Tuhan mereka, ya, yang menjadi ultimate reality mereka. Ya, di dalam Alkitab juga soal ketaatan itu sudah ada sejak kitab Kejadian, sudah ada. Tapi manusia selalu tidak taat, ya. Jadi menurut saya agak sedikit sumir, ya. Kalau dengan alasan-alasan, ya Yesus itu dianggap Muslim hanya karena, ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai perbedaan-perbedaan, ya, antara Yesus dengan Isa, ya. Jadi masalahnya saya tidak tahu ini Isa ini dari nama mana saya juga tidak tahu. Kecuali kalau memang itu bukan dianggap sebagai Yesus. Karena ini kan pakai nama Yesus, tentunya dikaitkan dengan Isa. Ya, jadi itu berbeda menurut saya. Oke, waktu habis Pak. Terima kasih ya Pak Herman. Silakan ya. Bang Juma dipergunakan 3 menit dari sekarang. Ya, jadi saya sedang tidak menggiring teman ini Bang Herman untuk membahas Isa atau Yesus. Ya, itu hanya pemahaman terhadap iman Kristen dengan sosok yang bernama Yeshua HaMashiach. Ya, itu hanya pemahaman Kristen dan pemahaman Islam. Kita sedang membahas tentang Yesus yang ada di dalam Bible. Yang ketika Anda mengatakan bahwa ketaatan dilakukan oleh Yesus, berarti sahabat saya ini sudah menjawab bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Artinya, Yesus bukan seorang Kristen, tetapi dia adalah Muslim. Itu tema kita nih. Dan Anda sudah mengakui. Kalau dikatakan bahwa seluruh Nabi, Adam, Abraham, Ishak, Yakub, dan semuanya taat kepada perintah Tuhan, maka terjawab sudah kebenaran Al-Quran yang menerangkan bahwa seluruh Nabi itu adalah Muslim. Seluruh orang-orang yang taat dan pengikut-pengikutnya yang taat kepada para Nabi juga disebut sebagai Muslim. Jadi orang yang berserah diri, orang yang taat kepada perintah Tuhannya, itu adalah Muslim. Sementara poin yang kita bahas sekarang ini adalah Yesus sebagai oknum. Yesus yang dituhankan oleh Kristen, dan Yesus yang taat kepada perintah Tuhannya Yesus.
Nah, ketika di dalam Filipi dikatakan Yesus taat sampai mati, taatnya kepada siapa? Kepada pemimpin Yahudi, kepada pemimpin kekaisaran Romawi, atau kepada Allah yang telah mengutus dia? Ternyata Yesus itu adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhannya. Yesus mengatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Artinya, Yesus itu tidak melakukan apapun selain apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 itu sangat terang bagaimana Yesus kemudian mengatakan dirinya untuk kedatangannya bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus dia. Lantas kemudian ketika ia datang, dia tidak melaksanakan pekerjaan yang berasal dari dirinya, tapi pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Bahkan untuk berkata-kata pun Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, semua atas perintah Tuhannya. Artinya, Yesus adalah sosok yang mencontohkan ketaatan kepada pencipta alam semesta. Poin ini harus dicatat dengan baik. Berarti, orang yang taat kepada perintah Tuhan, orang yang berkata tidak berdasar kepada pribadinya, tapi berdasar kepada perintah Tuhannya, itu adalah sosok Muslim. Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Orang yang berserah diri kepada apa yang diinstruksikan Tuhan kepadanya. Dengan kata lain, ya, Bang Herman maupun saya sudah mengakui Yesus itu adalah oknum yang taat kepada perintah Tuhan. Berarti dia adalah seorang Muslim. Sekian. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan Oke. Pak Herman. Jadi kalau ya dasar kemusliman Yesus itu hanya berdasarkan nomenklatur ya dari ketaatan, jadi harusnya Muhammad itu sebetulnya Kristen ya, karena kekristenan ataupun mungkin Yahudi ya lebih dahulu mengajarkan apa yang namanya ketaatan kepada Tuhan ya. Jadi sebetulnya Quran itu kan hanya meniru daripada Alkitab, karena Alkitab dulu ada. Jadi kalau memang Alkitab dari sejak kitab Kejadian sudah mengajarkan itu ketaatan ya, berarti Muhammad itulah yang harus menjadi Kristen ya, karena Muhammad mengajarkan ketaatan. Tidak bisa dibalik ya, waktu kan tidak bisa dibalik ya, waktu dahulu nggak bisa dijadikan waktu yang akan datang, waktu yang akan datang nggak bisa dijadikan waktu yang dahulu ya. Sudah itu ada beberapa poin yang sangat berbeda ya antara ajaran Yesus dengan Muslim ya. Jadi pertama Yesus Tuhan ya, sedangkan Muslim itu tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus itu mengajarkan Trinitas, sedangkan Islam tidak. Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga, sedangkan Islam sholat menghadap Ka'bah atau Hajar Aswad di bumi 5 waktu. Yesus mengajarkan keselamatan karena iman kepada karya keselamatan melalui salib, sementara Islam berdasarkan amal perbuatan. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah haji. Yesus mengajarkan hukum kasih, tetapi Islam hukum rajam, kisas, cambuk ya. Yesus mengajarkan peperangan rohani melawan roh-roh jahat dan iblis, tetapi Islam mengajarkan peperangan bunuh-bunuhan di bumi ya. Pedang Yesus adalah pedang rohani, yaitu pedang firman yang tertulis ya. Tetapi pedang Islam adalah pedang perang bunuh-bunuhan ya. Yesus mengajarkan kepastian keselamatan. Dengan Islam keselamatan itu mudah-mudahan ya. Kitab suci Kristen juga berbeda dengan kitab suci Islam ya. Jadi ini semua sudah menunjukkan bahwa tidak ada dasar apapun. Kalau hanya semacam nomenklatur saja sebagai dasarnya, tentunya Muhammad itulah yang menjadi Kristen, ya bukan Yesus yang menjadi Muslim. Terbalik jadinya waktu. Jadi tadi mengenai masalah Yesus itu, ya dia taat kepada Bapa, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti saya katakan, ya bahwa Yesus itu sebagai manusia, dia adalah memang terbatas ya. Jadi kalau dia sebagai manusia, melihat keterbatasannya wajar karena dia sebagai manusia, tapi jangan lupa dia juga mempunyai sifat-sifat keilahian dan juga mempunyai tindakan-tindakan yang bersifat ilahi. Ya, jadi di dalam kekekalan berdasarkan perjanjian yang kekal dengan Allah, memang dia semua melaksanakan semua perjanjian yang telah dibuat antara dia dengan Allah di dalam kekekalan untuk menyelamatkan dunia ya, karena dalam Yohanes 3 ayat 16 kan mengatakan demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya itu anak yang kekal, the eternal generation ya, sudah ada secara kekekalan ya. Itu ya, jawaban. Baik, terima kasih. Habis silakan Pak Juma dipakai 3 menit dulu, nanti habis ini pakai 1 menit untuk bertanya. Silakan.
Terima kasih. Jadi ketika Bang Herman mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW lah yang harus Kristen, bukan Yesus yang harus Muslim. Tadi saya katakan Muslim itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Yesus taat kepada perintah Tuhan, berarti dia adalah seorang Muslim. Bagaimana dengan Kristen? Dari mana kata Kristen ini berasal? Kristen ini muncul kepada julukan orang-orang pengikut Paulus dan Barnabas di Antioquia. Bukan orang-orang yang mengikut kepada Yesus. Belakangan kemudian nilai Kristen itu bergeser menjadi pengikut Yesus. Meski pada prinsipnya fakta di lapangan yang mengaku sebagai pengikut Yesus hari ini itu bukan pengikut Yesus, tetapi pentuhan Yesus, penyembah Yesus. Itu harus dibedakan. Nah, ketika saudara saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW lah yang harus menjadi Kristen, tunggu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan siapa itu Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan bagaimana Paulus menerima firman dari Yesus, bagaimana Paulus menerima firman dari Allah, Tuhannya Yesus. Nah, coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Siapa yang pertama kali disebut sebagai Kristen? Pengikut Yesus, Paulus, pengikut Barnabas. Apa inti ajaran Paulus? Mengajarkan menyembah kepada Yesus, mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan, hukum Taurat yang dikhususkan kepada Bani Israel. Apakah Yesus mengajarkan hal yang sama? Tidak. Berarti pengikut orang yang mengajarkan menyembah kepada Anak Maria yang adalah manusia menurut Anda dan meninggalkan hukum Taurat yang adalah pegangan hidup keagamaan Yesus pada masa itu adalah orang yang bukan Muslim, tapi dia adalah Kristen. Makanya saya katakan, apakah Yesus itu Muslim atau Kristen? Hari ini, malam ini kita buktikan. Yesus adalah seorang Muslim dan dia bukan orang Kristen. Artinya, Anda dan sahabat-sahabat Kristen lainnya itu berada pada kubu yang berbeda dengan Yesus. Alhamdulillah, Yesus berada pada kubu kami. Itu bisa kami buktikan. Bagaimana kemudian Yesus menunjukkan dirinya? Ciri-ciri sebagai seorang Muslim. Dia bersyahadat, dia sunat, dia sholat, dia puasa, dia melakukan amal baik, perbuatan baik. Dia mengucapkan kata insya Allah. Dia mengajarkan wanita untuk mengajarkan wanita untuk berhijab, mengajarkan untuk bersuci, berwudu dan seterusnya. Artinya, Yesus ketika datang menteorikan dan mempraktekkan perilaku sebagai seorang Muslim dan tidak pernah menteorikan apalagi mempraktekkan perilaku sebagai seorang Kristen. Kristen ini asalnya di Antioquia, pusat penyembah pusat ajaran agama pagan. Mengimani dewa-dewa nusul menjadi manusia untuk ditebuk untuk menebus dosa manusia. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa Yesus adalah manusia yang taat, dia adalah Muslim, dia bukan Kristen. Demikian. Baik, terima kasih. Bisa kasih 1 menit dulu, Timer? Silakan. Timer 1 menit dulu. Halo Timer, 1 menit dulu. Bang Juma bertanya. Ya, silakan Bang Juma, 1 menit bertanya. Monggo. Siapa bertanya maksudnya? Sebentar Bang, Bang Juma bertanya dulu 1 menit. Silakan dipakai Bang Juma 1 menit bertanya. Nanti Abang juga boleh bertanya tentang materi kita. Saya ingin Bang Herman ini menjelaskan kepada saya. Siapa yang kemudian mengutus Paulus ke Antioquia mengajarkan konsep agar manusia di Antioquia itu menjadikan Yesus yang ada anak Maria menjadi Tuhan. Sementara Maria, orang yang paling dekat terhadap Yesus itu tidak pernah mengajarkan konsep-konsep yang diajarkan Paulus kemudian. Siapa yang mengutus Paulus ke Antioquia mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus? Silakan. Oke, terima kasih. 3 menit dulu. Timer 3 menit. Sebentar Pak Herman, monggo sabar ya. 3 menit Pak Herman menjawab. Nanti saya kasih 1 menit untuk bertanya. Silakan Pak Herman. Oke, ya. Jadi Paulus itu diangkat oleh Yesus sebagai rasul, ya. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu ya bukan Paulus, ya. Karena di dalam Yohanes, ya Rasul Yohanes itu sudah mengatakan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Jadi ke-12 rasul ini yang mendahului Paulus itu sudah mengaku Yesus adalah
Tuhan, ya. Thomas mengakui dia adalah Tuhan, Petrus mengakui dia adalah Tuhan, Yohanes mengakui dia adalah Tuhan. Bahkan malaikat sendiri, ya, yang pertama kali memberitakan kelahiran Yesus kepada Maria, ya, mengatakan dia adalah anak Allah, ya. Anak Allah itu berarti oknum Allah yang kedua, ya. Jadi memang banyak para muslim ini yang selalu membuat Paulus kambing hitam, ya, padahal Paulus itu diangkat oleh Yesus, diutus oleh Roh Kudus, ya. Dia bertemu dengan Yesus, ya. Jadi sama sekali salah mengatakan bahwa itu Paulus itu yang mengajarkan ketuhanan Yesus, ya. Jadi Yesus memang tidak membawa agama, ya, karena dia itu adalah dirinya firman itu sendiri. Dia membawa berita kabar baik, dia membawa Injil, ya. Jadi Injil, semua perkataan Yesus itu adalah wahyu. Oleh karena itu semua perkataan Yesus, semua sabda daripada Yesus itu dicatat oleh para rasul, ya. Itulah menjadi Alkitab, dan juga pencatatan ini dipimpin, ya, oleh Roh Kudus, ya, di dalam penulisan Alkitab, sehingga Alkitab itu sempurna, ya. Jadi sudah jelas, ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan agama dalam tanda kutip, ya. Jadi itu yang harus bisa saya jelaskan, ya. Jadi mengenai Taurat, ya, Taurat itu bagi orang Kristen fungsinya adalah 3, ya. Taurat itu berlaku sampai dengan Nabi Yohanes Pembaptis. Taurat itu pertama fungsinya menunjukkan standar kebenaran Allah, ya. Siapa yang melanggar Taurat pasti berdosa, binasa. Ternyata satu orang pun tidak. Taurat itu membuat manusia itu berkaca dalam dirinya bagaimana dia dosanya. Ya, sudah terlalu banyak dia melanggar hukum Taurat. Tidak mungkin dia melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu fungsi yang ketiga, manusia yang sudah putus asa, tidak tahu bagaimana dia menyelamatkan dirinya karena tidak bisa melakukan hukum Taurat, baru melihat itulah Yesus keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Sang Mesias, ya. Maria juga mengaku, ya Allahku juru selamatku. Sedangkan Petrus sudah mengatakan Yesus adalah juru selamat. Jadi tidak langsung Maria juga mengakui Yesus adalah Tuhan dan sebagai juru selamatnya, ya. Jadi sudah jelas, ya, bahwa Yesus itu bukan menerima Injil. Yesus itu adalah Injil itu sendiri, ya, kabar baik. Oke, habis waktunya, Pak. 1 menit, silakan timer. Satu menit, tunggu sebentar. Sebentar, Pak. Tunggu dulu. Kelihatan 1 menitnya belum? Oke, silakan bertanya, Pak Herman. Tadi 1 menit. saya mengatakan ada 10 macam, ya, perbedaan-perbedaan ajaran dari Yesus dengan ajaran Muslim. Saya minta dibantah saja itu satu persatu, ya, diargumentasikan perbedaan-perbedaan tadi yang saya sudah kasih itu, ya, mengenai perbedaan-perbedaan ajaran dan prakteknya antara Yesus dengan Islam, itu aja. Cuma itu aja, Pak? Ya, ada 10 tadi itu kan. Kalau dicatat ya saya tidak tahu. Kalau mau diulang nanti saya baca lagi satu persatu, ya. Saya kasih waktu 1 menit kepada Bapak. Coba kasih satu contoh aja biar Banjima bisa jawab. Satu aja, Ya. Pak. Kan Islam itu tidak, Yesus itu mengajarkan Trinitas. Islam tidak. Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Oke. Yesus, ya, banyak sekali. Jadi bedanya Oke. besar. Baik. Muslim. Oke, Banjima mudah-mudahan nangkep, ya. Yesus mengajarkan Trinitas, Islam tidak. Yesus menyembah kepada Allah Bapa, Muslim tidak. Silakan 3 menit diulang. 3 menit dulu di reset. 3 menit. Oke, silakan Banjima. Monggo. Di pause dulu, Banjima belum bicara kok, jalan. Oh, sorry. Baik. Ya. Jadi gini, ketika Bang Herman ini melempar kembali ke Nabi Isa alaihissalam, itu berarti beliau sudah mengakui bahwa Yesus yang dia sembah itu adalah Muslim. Sekarang beliau mencoba untuk mencari titik kebenaran dari Al-Quran yang menerangkan bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah seorang Muslim. Kalau tadi dia mencari perbedaan, ya, yang dia terangkan kemudian adalah konsep Yesus berdasarkan Kristen. Yang diterangkan oleh Al-Quran adalah konsep daripada
Nabi Isa alaihissalam berdasarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran diterangkan, ya, di dalam surah Ali Imran atau Al-Ma'idah, bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam itu menyatakan dirinya dengan mengatakan bahwa sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam menyatakan diri, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Apakah ini bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam kitabnya orang Kristen yang menyatakan Yesus mengaku hamba, yang mengatakan Yesus memberitakan Injil, yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi? Tentu tidak. Nah, sekarang siapa yang mengikut ini? Islam yang mengikut Kristen atau Kristen yang mengikut kepada Islam? Fakta, menyebut kata Injil, menyebut kata Allah, menyebut kata Rasul, itu semua berasal daripada pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Allah melalui Quran. Umat Islam tidak ada yang mengikuti menyebut Rasul dengan sebutan Apostolos, menyebut Al-Quran dengan sebut Gospel atau Bible, tidak ada itu. Atau menyebut daripada apa yang kemudian muncul di dalam original teks kitabnya orang Kristen itu masuk ke dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran sudah jelas mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Dia menyerahkan dirinya, mengajarkan dirinya bahwa dia adalah sosok nabi, dia adalah hamba, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 2 ayat 44. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Artinya Yesus ini penyembah berdasar terhadap Quran. Kalaupun ada perbedaan, nah sekarang siapa yang menjadi pengikut Yesus? Apakah Islam atau Kristen? Makanya muncul pertanyaan itu, apakah dia Muslim atau dia Kristen? Dan ternyata malam ini kita membuktikan, Yesus itu adalah seorang Muslim. Artinya dia adalah seorang taat kepada perintah Tuhan. Nah, tadi Bang Herman tidak menyentuh sedikit pun tentang pertanyaan saya. Siapa yang mengutus Paulus ke Antioquia? Dia katakan Yesus. Mana dalilnya? Oke, Ini berbicara mengenai sejarah. Makasih. Kita tambah 1 menit untuk Bang Juma bertanya. Penekanan pertanyaan. Baik. Sebentar. 1 menit dulu. Oke, silakan Bang Juma. Oke. Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Jangan engkau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria. Tapi masuklah ke dalam, datanglah kepada bangsa-bangsa dari muridku. Apa bangsa muridnya? 12 suku bangsa. Tidak termasuk Antioquia, karena tidak ada keturunan Yakub yang ada di Antioquia. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, siapa yang kemudian mengutus Paulus ini yang mengaku sebagai rasulnya Yesus ke Antioquia? Mandat dari mana? Sementara Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, tapi hanya untuk Bani Israel. Dan dia berpesan kepada ke-12 muridnya. Paulus ini tidak masuk ke dalam posisi 12 murid. Siapa yang memerintahkan kemudian Paulus untuk ke Antioquia mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan? Nah ini yang perlu. Silakan. Baik, siapa yang menyuruh Paulus ke Antioquia? 3 menit dulu disiapkan. 3 menit, silakan. Mudah-mudahan dijawab, Pak Herman. Ya, saya tidak menjawab itu karena itu udah di luar topik. Kita kan topiknya Yesus, sebenarnya ke Paulus. Tapi oke lah kalau mau ditanya lagi ya. Paulus itu ya sudah diakui oleh semua para rasul yang lain. Ya. Jadi dia diutus oleh Yakobus sebagai kepala gereja yang ada di Yerusalem. Ya. Jadi para rasul yang menyuruhnya ke sana itu satu. Kedua, yang menyuruhnya terutama Yesus karena amanat agung Tuhan Yesus mengatakan dia pergilah ke seluruh dunia, ya baptiskanlah bangsa-bangsa atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah amanat agung dari Tuhan Yesus. Dan itu berlaku bagi semua rasul dan bagi semua orang Kristen ya, karena ya Kristen itu, Yesus itu adalah untuk seluruh bangsa ya. Memang mula-mula dia akan memberitakan Injil itu kepada bangsa Israel ya, karena memang dia bagaimanapun kan harus memilih salah satu bangsa ya untuk Mesias bisa datang. Tapi karena bangsa Israel juga itu menolak Injil, maka Injil itu dikabarkan kepada bangsa lain dan khusus Paulus disuruh oleh Yesus ya, diutus oleh Yesus ya untuk datang kepada bangsa-bangsa lain sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus ya.
untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa. Nanti kalau seluruh bangsa sudah genap semua sesuai dengan rencana keselamatan Allah, baru sisa-sisa bangsa Israel yang selamat. Tapi sekarang adalah zaman penginjilan kepada bangsa-bangsa. Ya, jadi Rasul Paulus itu memang diutus oleh para rasul yang lain, gereja di Yerusalem, ya, untuk memberitakan Injil, dan juga dia mentaati perintah daripada Yesus, ya, amanat agung untuk mengatakan. Tapi jangan terlalu menekankan rasul. Kalau mau rasul Paulus kan berdebat ya dengan Paulus, ya. Jadi kita ini sekarang mengabdikan kepada Yesus. Nah, tadi dikatakan bahwa banyak ajaran yang sama antara Alkitab dengan Islam, antara Kristen dengan Islam. Kalau banyak ajaran yang sama, berarti yang lebih dulu, yang lebih belakang lah yang meniru yang lebih dulu, ya. Sedangkan istilah-istilah juga yang Anda katakan itu, orang Kristen Arab juga sebelum 6 abad sebelum Islam ada sudah pakai istilah Allah, Rasul, apa segala bahasa Arab. Orang Kristen itu sudah banyak orang Arab, ya. Jadi bukan Islam yang memonopoli semua. Jadi kalau banyak ajaran yang sama, yang pertama itu memang Al-Quran itu banyak mengambil dari Alkitab. Yang kedua, tentu yang belakangan meniru yang lebih dahulu, jangan dibalik. Makanya Muhammad itu menurut saya, ya, kalau hanya berdasarkan ketaatan doang, dia bisa disebut sebagai Kristen, ya. Kalau hanya nomenklatur ketaatan doang, gitu loh. Jadi jelas ya, dan nggak usah diperdalam soal Paulus, ya, karena ini jadi melenceng jadinya. Bikin topik khusus lagi, ya, babak kedua, tahap kedua, ya, jilid 2 mengenai Paulus kalau mau debat, ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Ini melebar kemana-mana karena memang melebar, sama mulai melebar. Siapa? Silakan. 1 menit. Ya, jadi belum dijawab. Sebentar Pak. Dan ajaran yang Sebentar, saya Pak. katakan Ya. belum dijawab. Silakan bertanya, Pak. Silakan bertanya, Pak. Ya, pertanyaan saya 10 pertanyaan saya perbedaan itu tolong ditanggapin, ya. Satu pun tidak ditanggapin, ya. Perbedaan ajaran Yesus dengan Muslim sehingga tidak memungkinkan dia itu dianggap sebagai Muslim. Beda jauh perbedaan ajarannya. Tapi itu belum ditanggapi, malah larinya ke Paulus terus, ya. Jadi ini sudah menyimpang ini. Bikin lain kali jilid 2 Paulus kalau masih debat. Dulu kan kita sudah debat soal Paulus. Itu aja pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Banyuma mengerti pertanyaannya nih. Perbedaan ajaran Yesus. Allah yang disembah itu beda. Muslim. Baik. Silakan. Yang pertama, kenapa saya harus membahas Paulus? Karena tadi Anda mengatakan harusnya Rasul Muhammad SAW yang disebut Kristen. Padahal Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu ajaran Paulus. Camkan itu. Sekali lagi saya katakan, camkan itu. Di Antioquia pertama kali pengajar yang mengajarkan tentang konsep Kristen, murid-muridnya disebut sebagai Kristen. Catat. Kemudian, ketika Anda mencoba untuk menjelaskan, ya, mencoba minta saya menjelaskan perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Isa alaihissalam. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu adalah ajaran Kristen yang diklaim itu adalah ajaran Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan tentang Trinitas? Kapan dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta? Kapan dia mengajarkan tentang kerasulan Paulus? Kapan dia mengajarkan tentang perjanjian baru? Kapan dia mengajarkan agar mengajarkan tentang konsep ketuhanan kepada bangsa lain? Yang Anda lihat dalam Matius 28 ayat 19 itu bahasa aslinya apa dulu? Jangan Anda menelan bahasa Indonesianya. Di situ ada kata amim. Amim itu berarti merujuk kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Siapa itu umatnya? Bani Israel. Di situ tidak ada kata goyim. Goyim itu di luar daripada umatnya Bani Israel. Umatnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Jadi ketika ada perintah memberitakan Injil, itu hanya diberitakan Injilnya Yesus, pengajaran Yesus kepada amim, umatnya. Siapa umatnya? Suku-suku Bani Israel yang terpencar keluar dari Israel. Mau dia di Belanda, mau dia di Indonesia, harus tertuju kepada suku dari keturunan Bani Israel. Makanya dikatakan amim, bukan dikatakan goyim. Catat baik-baik supaya dipahami. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa ajaran Yesus dan Isa itu berbeda, Anda melihat ajaran Yesus itu sesuai dengan ajaran gereja. Yesus mengajarkan tidak pernah menyembah selain kepada Allah. Di dalam Al-Quran, qala inni a'budullah atani al-kitab, di situ diterangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3, menyembahnya kepada Allah. Hidup kekal apa menurut Yesus? Hidup kekal itu mengenal
Allah satu-satunya Allah yang benar. Siapa yang Allah yang menurut Yesus itu? Yang telah mengutus Yesus. Yang mana? Yang dilahirkan Maria? Bukan. Allah yang benar bukan yang dilahirkan Maria. Allah yang benar adalah Allah yang telah mengutus Gabriel untuk datang kepada Maria, mengatakan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan sosok manusia bernama Yesus dan dia adalah seorang nabi yang dikhususkan kepada Bani Israel. Itu Allah yang benar yang harus disembah menurut Yesus. Dan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan Allah. Apa yang salah di situ ketika Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dirinya sebagai Rasul Allah? Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, sembahlah aku dan juga ibuku selain daripada Allah. Apa yang dikatakan oleh Isa alaihissalam? Apa yang dikatakan? Aku tidak akan mengatakan selain apa yang engkau perintahkan kepada aku. Oke, terlalu singkat waktunya. Baik, makasih. Iya, kalau bisa nanti ditambah 1 menit bertanya. Silakan Pak Jemaat. Baik. Jadi ketika sahabat saya ini sudah mengatakan bahwa jangan membahas tentang Paulus, itu artinya ada sinyal ketakutan di situ. Karena memang yang mengajarkan tentang Kristen, Trinitas, bunuh manusia, tebus dosa dan seterusnya itu hanya ajaran Paulus dan diimani oleh Kristen hari ini. Nah, sekarang mengenai Yesus Kristus yang Anda katakan berbeda dengan Isa alaihissalam. Saya ingin tanya kepada Bapak, kepada abang saya nih. Siapa Paulus ini menurut Yesus yang mengajarkan konsep yang kemudian berbeda dengan konsep Isa alaihissalam dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran dikatakan, in kuntu kultuh, fakada alimtah, ta'alamu ma fi nafsi, wala a'lamu ma fi nafsi, innaka anta alim guyub. Itu ajaran Nabi Isa alaihissalam yang diajarkan juga kepada Bani Israel. Sekarang Paulus mengajarkan tentang Kristenan. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Ingat, menurut Yesus, bukan menurut Lukas, bukan menurut Paulus. Silakan. Oke. Siapa Paulus menurut Yesus? 3 menit dulu. Mudah-mudahan Pak Herman bisa menjawab. 3 menit dulu. Sebentar Pak Herman. Silakan Pak Herman. Membahas Paulus atau membahas Yesus ya? Tadi ini membahas Yesus, Bang. Siapa Paulus menurut Yesus? Berarti Yesus yang kita sedang bahas. Oke, silakan. Paulus adalah rasul yang diangkat oleh Yesus, ya. Paulus adalah utusan daripada Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ya, saya sudah jelaskan dari tadi. Interupsi moderator, saya mungkin butuh data untuk itu. Kalau cuma ngomong, saya masih mengulang lagi nanti menyita waktu. Mending dia jelaskan, lantas diikutkan dengan dalil di mana Yesus mengutus Paulus. Ya, oke, sebentar. Timernya, saya cari bahannya. Dimatikan dulu timernya. Iya. Stop dulu timernya, kembalikan aja ke 3 menit. Gak apa-apa, pakai aja Pak 3 menit. Kalau sudah Paulus, saya tidak silakan. Ya, silakan Pak, cari data Pak. Ya, karena ini 3 menit dikembalikan di luar itu. Silakan. Ya, sebentar. Silakan Pak. Cari. Ya, jangan stop dulu Pak. Ya, karena ini sudah ke Paulus. Ke Paulus ya oke, saya nggak masalah. Tapi saya tidak siap. Ini bukan ke Paulus, jadi jangan dijalankan timernya. Ini bukan Paulus, ini mengenai ajaran Yesus. Ajaran Yesus tentang Yakobus, tentang Yohanes, tentang Matius. Bagaimana kemudian Yesus memanggil orang yang bernama Lewi. Ada kan ayatnya? Nah, sekarang bagaimana ajaran Yesus tentang Paulus? Apakah dia pernah bertemu? Yesus mengajarkan kepada muridnya, inilah Paulus. Ini adalah seorang murid dari Gamaliel yang tadinya mengajarkan Torah, mengajarkan sunat, mengajarkan melanggengkan hukum Taurat. Begitu bertemu dengan saya, dia katakan dengan matinya saya nanti kelak Taurat itu tidak lagi berguna. Silakan. Dulu, saya jawab dulu ya. Pertama, saya mengoreksi perkataan Anda karena Anda sudah memanipulasi perkataan Gabriel. Gabriel tidak pernah mengatakan Yesus itu nabi, ya, tetapi anak Allah nih. Saya baca ini Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Tidak ada istilahnya Gabriel mengatakan Yesus itu nabi. Ya, tolong jangan dimanipulasi Alkitab. Kedua, tadi Anda mengkontraskan antara Isa dengan Yesus. Jadi kalau memang ya Anda berpendapat Isa itu memang bukan Yesus, Yesus bukan Isa, jadi topik ini tidak valid untuk dibahas. Itu satu, ya. Kedua, saya mau bahas soal Paulus, ya. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, so aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain, ya. Kisah Para Rasul
9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Kisah 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Kisah 26 ayat 15 sampai 16. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan waktu dia bertemu dengan Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah, berdirilah. Aku akan menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Ya, jadi Yesus sudah mengangkat dia, ya, menjadi saksi bagi Yesus. Jadi Yesus sendiri yang melantik dia. Banyak ayat yang lain lagi ya, kalau mengenai Paulus ya. Tapi saya kembali tadi mengenai Yesus ya. Makanya tadi kalau memang itu berbeda antara Yesus dengan Isa, ajaran Isa itu tidak bisa dipakai untuk Yesus, ajaran Yesus tidak dipakai untuk Isa. Kenapa? Tuhan disembah berbeda, cara menyembah juga berbeda, jalan keselamatan juga berbeda, keselamatan kepastian juga berbeda, ya. Jadi semua ajaran berbeda. Itu memang topiknya tidak valid mengatakan Yesus itu apakah Kristen atau Muslim, itu tidak valid sama sekali karena itu adalah pribadi yang berbeda, ya. Jadi sampai sekarang tetap aja belum dijawab pertanyaan saya ya mengenai perbedaan ajaran ya. Beda, Tuhannya beda, berdoanya beda, keselamatannya beda, ya. Penebusannya beda, ya, kepastian keselamatannya beda, ya. Sudah itu banyak perbedaan yang lain. Yesus dengan Isa juga tadi sudah beda, ada tujuh macam perbedaan ya. Jadi coba dipikirkan lagi apakah valid ini topik ya. Bahwa Yesus itu bisa dianggap Muslim itu tidak. Kalau Isa dianggap sebagai Muslim ya terserah. Saya tidak membahas soal Isa karena saya tidak terlalu kenal Isa itu ya. Tapi kalau Yesus saya mengatakan itu sama sekali berbeda semua ajarannya dengan apa yang ada di. Jadi mengatakan bahwa dia itu adalah Muslim. Habis Pak, ya. habis. Oke. Ya. Bisa pakai 1 menit Pak untuk bertanya. Sebentar Pak ya. Ya pertanyaan saya tadi belum dijawab itu. Perbedaan itu jadi, Tuhannya beda, kenapa masih dianggap dia sama dengan Muslim? Ya, kalau itu memang berbeda, kenapa masih dianggap Yesus itu Muslim? Kalau ajarannya berbeda, ya Tuhannya juga beda, ya berdoanya juga beda, ya ritualnya juga beda, ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau memang ajarannya beda, kenapa dia dianggap itu? Kalau hanya semacam nomenklatur saja, karena hanya ketaatan saja, berarti Muhammad itu yang harus ke Kristen, ya. Karena ketaatan itu sudah ada sejak zaman Kejadian itu sudah ada keharusan untuk taat, ya. Tuhan sudah mengatakan kepada Adam, kau harus ini ikut perintah, harus taat. Ya itu sudah. Semua agama juga mengajarkan kalau hanya nomenklatur ketaatan doang, terbalik harusnya. Kalau ada kesamaan ajaran antara Islam dengan Kristen, ya Islamnya yang harus meniru Kristen, bukan dibalik, ya. Kalau ada istilah-istilah yang dipakai di Kristen, istilah Arab, itu orang Arab Kristen duluan sudah pakai sebelum 6 abad Islam eksis, ya. Tolong diperhatikan mengenai waktu, ya. Mengenai Oke, waktu. stop Pak. Anda sepertinya nggak bertanya, Anda nerangkan gitu. Silakan. Tadi sudah Pak, habis waktunya Pak. Ya oke. 3 menit. Bang Joma silakan. Jadi saya jawab ya, antara ajaran Isa dengan ajaran Yesus, ajaran Isa dan ajaran Yesus itu sama ajarannya, sama ajarannya. Yang membedakan adalah ajaran Kristen yang membawa nama Yesus dengan ajaran Isa alaihissalam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ya, aku tidak mengatakan apapun kepada Bani Israel selain aku mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sekarang coba Anda jujur. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah? Mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah? Tentu ya. Coba, ketika Anda mengatakan Islam lebih belakangan daripada Kristen, berarti Allah yang kita katakan Allah dan Anda mengatakan Allah itu adalah oknum yang sama dong. Karena Islam meniru Kristen menurut Anda kan? Berarti ketika Allah menerangkan dalam Al-Quran, Yesus berkata, ma qultu lahum, ya, illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Apakah Yesus tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu? Wahai Maria, sampaikan kepada saudaraku, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu.
Itu ada dalam pengajaran Anda. Yang menjadi masalah sekarang Anda mengatakan berbeda. Karena yang mengajarkan Anda rumusan gereja bukan Yesus. Seperti Anda, saya tanya, mana ajaran Yesus tentang Paulus? Yang Anda kemukakan siapa? Ajaran Lukas. Siapa Lukas menurut Yesus? Tidak kenal. Lukas itu orang tidak dikenal oleh Yesus. Lukas itu asistennya Paulus yang menceritakan kemudian tentang bosnya supaya bosnya menjadi rasul. Dia mengatakan rebah ke tanah, mendengarkan siapakah engkau Tuhan. Itu ajaran siapa tuh? Ajaran Paulus. Diprakarsai oleh Paulus, dituliskan oleh Lukas asistennya. Yang saya minta ajaran Yesus. Anda tidak bisa menunjukkan siapa Paulus menurut Yesus. Yesus tidak pernah berkata apa-apa tentang Paulus. Ada perkataan di dalam kitabnya Kristen di mana Yesus ditengarai berkata. Tapi siapa yang menuliskan? Siapa yang mengatakan? Lukas. Siapa Lukas? Asistennya Paulus. Ya sama doang. Nah, ketika Anda mengatakan tadi bahwa Islam itu belakangan datang, Anda salah. Rujukan Anda adalah kitab yang baru dibuat tahun kemarin. Sementara Islam itu ada di abad ke-6. Coba, Kristen punya kitab yang Anda pegang sekarang, kitab yang dibikin setelah Indonesia merdeka. Siapa yang nyuruh sekarang? Sementara orang Inggris tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah menyebut Rasul, tidak pernah menyebut Alkitab dan seterusnya. Berarti Kristen Indonesia yang meniru-niru Al-Qur'annya Indonesia, Islam, agama apa, kitab umat Islam. Itu yang perlu Anda paham. Lalu kemudian pertanyaan saya, Anda tidak sentuh. Jadi ketika Anda mengatakan Isa dan Yesus berbeda, itu menurut Anda, karena Anda Kristen, Anda pengikut Paulus. Tapi Yesus dan Isa ajarannya sama. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Oke, habis. Bagaimana kalau saya usul kita kasih 30 menit TikTok tapi bersahabat? Setuju nggak? Ya, tergantung dari abang saya, Bang Herman. Jangan biarin aja. Gimana Pak Herman? Pasti potong. Saya kasih. Ya. Enggak dipotong, Pak. Enggak dipotong kok, supaya enggak terlalu harus luas begitu. Harus dikasih tahu dulu, oke, baru boleh ditanggapi ya. Iya. Oke, baru tanggapi. Oke. Ngomong langsung dipotong, jangan. Enggak. Kita kan saya bilang Bang, bersahabat. Ya, 30 menit dulu. Baru. Bentar, ya, di restart 30 menit. 30 menit. Ya. Iya, silakan. Berdua Bang Juma dulu bertanya, baru Bang Herman, terus kemudian dan selanjutnya. Dengan clue-nya adalah oke. Silakan. Enggak, berdua. Jalan standby. Pertanyaan ini, saya dulu dong. Saya kan harus menjawab pertanyaan tadi. Ya, silakan Pak. Ya, jadi ini Juma ini masih memisahkan antara Yesus dengan Kristen. Padahal Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya, ini di dalam Kisah Para Rasul 11. Jangan dulu dipotong, kan saya udah ngomong tadi, jangan dipotong, ya. Nggak bisa Bang, kalau salah masa mau saya dengarkan terus? Dengar dulu, nanti kasih tahu saya salahnya di mana. Tapi biarkan saya selesai. Saya tidak suka kalau TikTok begini. Ya, jadi confused jadinya. Jangan dipotong dulu. Nanti sekarang gini aja Bang, coba di mana Yesus menyebut nama Kristen sebagai pengikutnya? Ya, Kristen itu kan daripada para orang rasul yang menentukan. Emang rasul itu? Ya, berarti bukan Yesus kan? Ya. Berarti bukan Yesus kan? Ya, sendiri Allah Anda sendiri tidak pernah bicara dengan Nabi Anda. Ya, Anda berarti bukan Yesus kan Bang? 13 rasul dan mereka. Ya, jangan stres dulu. Saya tanya. Berarti yang menyebut Kristen itu orang-orang yang Anda sebut sebagai rasul kan, bukan Yesus? Ya, itu orang-orang itu disebut Kristen, tapi itu bukan agama, itu hanya panggilan, sebutan. Terserah. Yang jelas Yesus tidak pernah menyebut Kristen kan? Saya jelaskan dulu apa itu kekristenan. Saya jelaskan. Ya, silakan. Jangan dipotong. Kalau dipotong saya berhenti nih. Malas saya bicara kalau dipotong-potong kayak begini. Ya, mau terima tidak nanti ditanggapin. Jangan dipotong lagi, saya belum selesai. Ya udah. Ya silakan. Salahnya di mana? Tanggapin nanti. Ya, saya kan jadi emosi jadinya kalau dipotong. Jangan emosi bang. Sip. Iya, saya tidak bisa konsentrasi menjawab kalau dipotong begini. Saya lupa Sabar Pak. Oke, silakan. Saya jelaskan dulu selesai, ya. Ya, oke. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang-pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini adalah fondasi orang Kristen, ya.
Jangan mengkaitkan Kristen itu hanya Paulus, Kristennya Paulus. Paulus itu adalah rasul yang ke-13 ya. Injil itu tidak ditulis oleh Rasul Paulus. Injil itu yang menyatakan Allah Tritunggal, yang menyatakan Yesus itu sebagai juru selamat, yang menyatakan Yesus Allah yang menjadi manusia. 4 Injil itu ditulis oleh 4 rasul yang bukan Paulus ya. Paulus itu khusus, tadi saya sudah baca, Yesus menyuruh dia khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kekristenan itu dasarnya adalah tadi saya sudah baca. Saya baca sekali lagi ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi dasar daripada kekristenan itu adalah Alkitab, tulisan dari para nabi dan para rasul. Dan para rasul itu adalah 13 orang termasuk Paulus ya. Jadi kalau orang mengatakan Kristen itu mengapa percaya sama Paulus? Saya tanya, mengapa kalian percaya sama Muhammad? Apa beda Muhammad dengan Paulus ya? Kalau kalian percaya kepada Muhammad, kenapa saya tidak boleh percaya kepada Paulus? Karena diangkat oleh Yesus. Dia diakui oleh 3 suku guru ya, daripada rasul yang lain ya. Itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Itu suku guru mengakui dia, dan juga dia menerima amanat agung langsung dari Tuhan Yesus. Ya, jadi menurut saya jangan hipokrit ya kalau di dalam membahas. Oke, silakan. Oke. Jadi lagi-lagi Anda mengukuhkan kekristenan itu berdasarkan ajaran Paulus, bukan berdasarkan ajaran Yesus. Anda membaca Efesus. Apa Anda ngerti? Siapa yang menulis Efesus ini? Ini Efesus ditulis oleh Paulus ketika dia di penjara. Dituliskan untuk jemaat gereja di Efesus. Bukan ajaran Yesus. Anda mengukuhkan, mencoba untuk menerangkan Efesus. Saya tidak menolak itu. Karena memang iman Anda adalah iman Kristen. Sekarang yang kita bahas adalah Isa dan Yesus itu Muslim atau Kristen. Anda menerangkan Efesus. Efesus surat-suratnya Paulus. Bukan suratnya Yesus. Yesus mengajarkan apa? Paulus mengajarkan apa? Coba. Di sini aja dulu. Ketika saudara mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul ke-13. Siapa yang bilang? Ada pengakuan Yesus gitu? Sementara Yesus mengajarkan ke-12 muridnya. Matius 10, ayat 5, ayat 6. Jangan engkau ke bangsa lain. Lalu kemudian pesan Yesus. Jangan kau mendengarkan. Jangan kau dengarkan. Kata Yesus, barang siapa yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Paulus ketika dibilik, di penjara, dia mengajarkan bertemu dengan Yesus, menyampaikan dia bertemu dengan Mesias. Apa pesan Yesus kepada murid yang asli? Jangan kau percaya. Itu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan ajaran Isa, ajaran Yesus itu beda? Memang beda, karena ajaran Kristen kalian abang ini bungkus dengan nama Yesus. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan, tidak pernah mengajarkan tentang Efesus, tidak pernah mengajarkan tentang Paulus kepada Bani Israel. Justru Yesus mengajarkan agar waspada kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepada murid-muridnya Yesus kelak. Murid-murid pertamanya, siapa yang datang? Matius 28, ya, Matius 21, Anda baca ayat 8 sampai ayat 12. Bagaimana kemudian tipikal penyesat itu datang, pertama kali menyesah, menyiksa, menangkap murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Paulus. Berarti dialah penyesat yang dimaksud. Makanya saya katakan, kita sedang membahas tentang Yesus. Yesus itu seorang Muslim. Dia mengajarkan dirinya kepada Bani Israel bahwa dia adalah seorang nabi. Kalau ketika Anda tadi mengatakan, siapa bilang Yesus itu adalah seorang nabi? Halo? Matius 13 ayat 57 mau dikemanakan? Matius 21 ayat 11, Markus 6 ayat 4, Lukas 4 ayat 24, Lukas 3 ayat 33, Yohanes 4 ayat 44 mau dikemanakan? Di mana Yesus mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Mau dikemanakan itu? Ketika Anda mengatakan, oh tadi si Jibril tidak mengajarkan kepada Maria akan lahir seorang nabi. Betul, tapi dia melahirkan seorang putra manusia. Dan dia akan memberitakan segala sesuatunya kepada Bani Israel. Maka dia adalah seorang nabi, didukung oleh dalil pengakuan Yesus sendiri. Mereka kecewa kepada Yesus dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka yang menolak Yesus. Apa katanya? Seorang nabi di mana-mana, ya, di mana-mana dihargai, kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya sendiri. Artinya Yesus mengaku sebagai seorang nabi.
Nah, kalau dia seorang nabi, saya ulang, kalau dia seorang nabi, berarti dia menerima firman. Betulkah Yesus itu menerima firman? Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang kau berikan kepada aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 ayat 49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku katakan. Berarti dia adalah seorang nabi. Sebagai seorang nabi, Yesus itu taat kepada perintah Tuhan, atau dia ingkar terhadap perintah Tuhan, seperti Paulus. Paulus ingkar kepada perintah Tuhan. Yesus ditegarai datang menggenapi, Paulus datang mengganjili. Coba, Paulus taat kepada hukum Taurat. Yesus ketika mempraktekkan hidup keberagamaan, dia adalah praktis Judaism, taat kepada hukum Taurat. Paulus ketika dia datang, jangankan Taurat, untuk bersunat pun Paulus haramkan. Gimana itu? Nah, makanya muncul pertanyaan tadi, ketika Anda mengatakan, Muhammad SAW itu seharusnya menjadi Kristen. Oh, tunggu dulu, Kristen itu apa? Ternyata Kristen itu adalah pengikut Paulus. Bagaimana dengan pengikut Yesus? Apakah mereka Kristen? Oh tidak, pengikut Paulus awal mula, pengikut Yesus awal mula taat kepada Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yang dikatakan pengikut, ketika pengikutnya sujud, pasti sujud. Ketika yang diikuti sujud, pasti sujud. Ketika yang diikuti puasa, pasti puasa. Ketika yang diikuti menyembah hanya kepada Allah, pasti menyembah hanya kepada Allah. Itu. Jadi ketika saudara saya mengatakan bahwa umat Kristen adalah pengikut Yesus, maka muncul pertanyaan. Kapan Yesus mengajarkan agar dirinya disembah? Karena Kristen hari ini mempraktekkan, mengajarkan, menteorikan agar manusia yang diinjili menyembah kepada Yesus. Kapan Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Silakan. Oke, ya. Jadi tadi Zuma ini kembali lagi kepada fokus kepada Paulus. Oke, tidak ada masalah, saya tidak ada masalah. Cuman pertama saya harus menjelaskan ya bahwa ya Paulus itu adalah rasul yang terakhir. Ya, sebelum ada Paulus, ya Injil itu dibuat oleh 4 ya rasul yang lain. Ya, di situ sudah jelas juga mengenai Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, Yesus yang menebus, Yesus itu Allah, Yesus itu manusia, ya. Jadi Paulus itu saya sudah kasih tahu tadi, sudah kasih ayat-ayatnya bahwa dia bertemu dengan Yesus dan dia disuruh sendiri oleh Yesus, berarti dia adalah rasul yang diakui sendiri oleh Yesus, ya. Jadi kalau ditanya tadi apa pendapat Yesus mengenai Paulus, ya Paulus adalah yang diangkat oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Tadi Anda mengatakan seolah-olah Yesus itu menerima surat. Tidak, Yesus tidak menulis surat satupun. Ya, Yesus itu adalah firman itu sendiri yang berbicara. Apa yang keluar dari mulut Yesus adalah sabda Allah. Dan itulah yang ditulis oleh para rasul, dipimpin, diiluminasikan dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam menulis kitab Injil. Ya, Yesus itu dia disembah baik oleh malaikat, ya disembah baik oleh para rasul dan juga disembah baik pada orang Kristen. Ya, Allah itu tidak perlu harus minta-minta harus disembah. Lucu deh kalau Allah minta harus disembah, tapi dia disembah oleh malaikat sendiri dan dia semua menerima penyembahan itu. Ya, itu satu. Kedua, mengenai sebutan untuk Yesus. Ya, sebutan untuk Yesus ya terlalu miskin kalau hanya menganggap dia nabi, menganggap dia rasul, ya. Itu ada ratusan namanya nih. Aduh, kalau saya bacakan ini, dia Kristus, Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Tuhan, Anak Manusia, Anak Allah sejati, Immanuel, Pencipta, Anak Sulung Allah, Anak Daud, Anak Domba Allah, Nabi, Guru, Rabi, Maha Kuasa, Imam Agung, Gembala, Hakim Akhir Zaman, Alfa dan Omega, Penguasa surga dan bumi, Raja Damai, Raja di atas segala raja, Kepala Gereja, Kudus, tidak berdosa, Terang dunia, Sang Firman, Tuhan orang, Pengantara keselamatan. Udah ratusan sebutan untuk Yesus, ya. Jadi kalau hanya tahu dia itu sebagai nabi, sebagai utusan, terlalu kerdil menganggap Yesus sebagai begitu, karena dia Tuhan, dia penuh dengan kemuliaan. Ya. Jadi itu satu lagi. Kedua, saya tegas sekali lagi, Kristen tidak dibangun oleh Paulus. Ya, Kristen itu berdasarkan kitab yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Dan para rasul itu ada 13 rasul bersama dengan Paulus. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa Kristen itu diciptakan oleh Paulus, tidak. Paulus itu salah satu rasul, ya, yang paling pinter, yang paling ngerti Taurat, ya, dan yang paling mengerti dogma kekristenan,
makanya dia dipilih oleh Tuhan Yesus karena dia memiliki pengetahuan yang khusus ya di dalam filsafat, dia pengetahuan yang khusus di dalam bahasa ya, dan dia pengetahuan yang khusus di dalam hukum-hukum Taurat. Oleh karena itu dia dipakai sehingga dia bisa berapologetika melawan semua ajaran berhala. Tadi Anda itu terlalu gegabah ya, mengatakan Yesus itu sesat, itu sama sekali itu omong kosong ya. Yang dimaksud dengan ajaran sesat itu sudah ada di abad-abad awal ya, Injil Yudas, Injil Yakobus, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Silo Matius, Injil Petrus, Injil orang Ibrani, Injil masa kecil menurut Thomas, Injil masa kecil dalam bahasa Arab, Injil masa kecil dalam bahasa Latin, Injil masa kecil dalam bahasa Armenia. Banyak Mesias palsu itu sudah, sampai detik ini Mesias palsu sudah ada ya. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus itu Mesias palsu, salah kaprah, karena Anda tidak bisa membedakan waktu antara dia 2 zaman kehidupan Paulus sebelum dan setelah bertobat. Sebelum dia bertobat, dia orang jahat, penganiaya, pengikut Kristus. Tapi setelah dia bertobat, ya hidupnya sudah beda. Ya, dia sudah betul-betul menjadi rasul sama dengan rasul yang lain, diakui juga oleh rasul yang lain. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak pernah Kristen itu dibangun oleh Paulus ya. Kekristenan itu berdasarkan ya kitab suci, Alkitab. Saya sudah baca tadi Efesus 2 ayat 18-19 ya. Jadi sudah jelas ya, jangan mengkambing hitamkan Paulus, mengatakan dia sesat. Mana ajaran Paulus yang sesat ya? Mesti pakai bukti, jangan sembarangan menuduh ya. Itu silakan. Ya, baik. Ketika Anda bertanya kepada saya mana ajaran Yesus Paulus yang sesat, ya itu Kristen. Coba, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Itu poinnya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan, mana ada Tuhan minta disembah, Tuhan apaan itu minta disembah? Sekali lagi saya katakan, Anda kudu wajib belajar. Mohon maaf ini, saya bukannya tidak menghargai. Di dalam Wahyu 22:9, Wahyu 19 ayat 10, Wahyu 14 ayat 7, jelas katakan Tuhanlah yang harus disembah, yaitu Allah. Menyembah Allah adalah menyembah yang benar. Yohanes 4:23 sampai ayat 24. Menyembah Allah, Wahyu 19 ayat 4. Sujud menyembah kepada Allah, 1 Korintus 15 ayat 24, ayat 25. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah. 2 Raja-Raja 17 ayat 36 dan seterusnya. Sembahlah aku. 2 Raja-Raja 17 ayat 36. Itu jelas. Siapa tuh yang minta disembah di situ? Matius 4 ayat 10. Sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepada sajalah kamu harus beribadah. Berarti Tuhan minta disembah. Jadi Anda hanya jangan ceroboh, jangan gegabah. Anda yang gegabah. Tuhan itu sudah pasti minta disembah. Yang bukan Tuhan tidak mungkin minta disembah, kecuali iblis. Ingat itu. Di dalam kitab Anda iblis minta disembah. Tapi di dalam Al-Quran Allah menerangkan dirinya yang disembah. Dialah Tuhan satu-satunya pencinta alam semesta. Di kitab Anda justru Tuhan Anda yang dicobai oleh iblis. Kan gitu. Lalu kemudian Anda mengatakan sebutan-sebutan untuk Yesus. Memang benar ada banyak sebutan untuk Yesus. Tapi itu dari mana? Dari Kristen. Yesus disebut baik aja tidak mau. Jangan mengapa kau mengatakan baik? Hanya satu yang baik. Apa itu? Taatilah perintah Allah. Nah sekarang perintah siapa yang Anda taati sampai Anda itu menjadi Kristen? Menjadi penyembah Yesus. Coba. Perintah siapa yang Anda taatin? Ketika Anda mengatakan, apa dosa-dosa, apa kesalahan Paulus? Nah itu mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi. Menyembah selain kepada Tuhan. Menjadikan anak Maria menjadi Tuhan. Ibadahnya hari Minggu. Membatalkan hukum Taurat. Mengutuk Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan dia terkutuk, mati terkutuk untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu daftar dosa-dosanya Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah Yesus? Siapa yang mengajarkan bahwa sunat itu tidak wajib, bahkan haram? Paulus. Ada Yesus mengajarkan tentang sunat, bahwa sunat itu haram? Tidak ada. Ada Yesus mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Paulus. Siapa yang mengajarkan untuk tidak mengkuduskan hari Sabat kepada Bani Israel? Paulus. Nah, itu perlu Anda pahami. Jadi apa yang Anda katakan malam ini tentang Yesus, itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus itu jelas sekali, hidup kekal menurut dia, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal dirinya hanya sebagai utusan.
Bagaimana kemudian di dalam Markus 1 ayat 35, Markus 6 ayat 46 dan seterusnya. Yesus mencontohkan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, bukan kepada penyembahnya. Kepada murid-muridnya. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 23. Lukas 5 ayat 16 dan seterusnya. Bagaimana kemudian Yesus mempraktekkan kepada Bani Israel agar Bani Israel berdoa menyembah hanya kepada Allah. Dia tidak pernah menyebut agar orang berdoa kepada dirinya, hanya berdoa kepada Allah dengan melalui perantaraan namanya. Sama yang dilakukan oleh umat Muslim ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ajaran para nabi, ya, seperti yang saya katakan tadi, semuanya mengajarkan untuk taat kepada perintah Tuhan. Tidak ada yang justru mengajarkan untuk menyembah dirinya. Tidak ada yang justru mengajarkan menyembah dirinya. Ketika sahabat saya tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman menjadi manusia dan seterusnya. Ingat, firman menurut Allah itu adalah perkataan. Bukan manusia. Bukan sosok yang dilahirkan. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Nah, ketika Allah mengucapkan segala firman ini, apakah ada Yesus di situ? Tidak ada. Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya. Berarti yang dimaksud firman oleh Tuhan itu sendiri adalah perkataannya, ucapannya, ketetapannya. Lalu kemudian ada ungkapan baru dari ajaran Kristen. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu yang mana? Yang mana firman yang telah menjadi manusia itu? Firman yang keluar dari mulutnya Allah atau Allah itu sendiri yang menjadi manusia? Nah, kalau firman yang keluar dari mulutnya Allah, maka alam semesta ini semuanya berasal dari firman-Nya Allah. Apa yang tercipta itu berasal dari firman Allah. Yesus tercipta berasal dari firman Allah. Tapi kalau dikatakan firman-Nya itu sendiri yang nuzul menjadi manusia, lalu firman apa lagi yang diterima oleh Yesus? Yohanes 17 ayat 8. Nah, ini perlu Anda sikapi dengan baik. Nah, kembali kepada tema. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan menerima dirinya sebagai utusan Allah. Coba Anda terangkan kepada saya. Pernahkah Yesus mengajarkan menyembah selain kepada Allah? Pernahkah Yesus mengajarkan bahwa dirinya bukan utusan Allah, tetapi dia adalah Allah itu sendiri? Silakan. Oke. Jadi ini terlalu banyak tadi. Oke, saya seingat saya saja ya. Yang terakhir aja dulu ya. Memang hanya Allah yang patut disembah. Tapi Anda mengatakan, mana Yesus mengatakan dia disembah? Tetapi Alkitab, kitab suci mengatakan, semua malaikat Allah menyembah dia. Ibrani 1 ayat 6. Orang Majus timur menyembah dia. Matius 2 ayat 11. Orang yang sakit kusta menyembah dia. Kepala rumah ibadat menyembah dia. Perempuan menyembah dia. Ya, orang-orang gerasa menyembah dia. Malah orang buta, murid Yesus Thomas juga menyembah dia. Maria Magdalena menyembah dia. Para murid juga menyembah dia. Ya. Jadi karena Yesus adalah Allah, dia disembah oleh para rasul, dan para rasul itu adalah juru bicara Allah, otoritas. Ya, para rasul itu adalah otoritas penuh dari Allah. Jadi kalau dia mengajarkan, ya dia mempraktikkan menyembah Yesus sebagai Allah, karena memang Yesus adalah Allah. Ya, di Yohanes 1 ayat 1, ya tadi sudah katakan, pada permulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti itu dua oknum pribadi yang berbeda. Ya. Yesus juga di dalam semua ajarannya, dalam semua perkataannya mengatakan bahwa ada Allah Bapa dan ada Allah Kudus. Ya, Roh kebenaran, Roh Kudus. Berkali-kali Yesus mengatakan. Jadi ada tiga oknum Allah. Oleh karena itu Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Allah itu salah total karena tidak jelas Allah yang mana. Ya, Yesus kalau berdoa doa Bapa kami itu berarti kepada Allah Bapa. Ya, Yesus berdoa sebagai manusia, dia berdoa kepada Allah Bapa, memberikan contoh kepada manusia bahwa berdoa itu kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Ya, itu satu. Kedua tadi kalau tidak salah Anda mengetahui firman itu hanya satu macam doang, pengertian Anda itu salah total ya. Saya sudah buktikan tadi dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Semua dijadikan oleh dia. Dan firman itu, sang firman itu menjadi
manusia. Itu oknum yang berbeda, pribadi yang berbeda, karena orang Kristen itu percaya Allah Tritunggal. Dan pengajaran Allah Tritunggal adalah ada di dalam seluruh Bible, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ya, Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, akulah yang maha kuasa. Itu pasti Allah. Itu pengakuan dari Yesus sendiri bahwa dia Allah. Selain daripada Yohanes 13 ayat 13, dan juga kesaksian daripada para rasul bahwa dia memang Allah. Jadi firman itu harus diperhatikan, harus dipahami sebagai pertama adalah oknum yang kedua daripada Allah Tritunggal. Sang firman, pribadi yang berbeda sesuai dengan pengakuan daripada Athanasius, yaitu yang pertama mengajarkan Tritunggal, Bapak Gereja kita, Athanasius. 3 pribadi yang berbeda di dalam Allah, esensi Allah yang esa. Ya, jadi itu pemahaman daripada Kristen. Yang kedua, firman itu adalah sabda yang keluar dari mulut Allah. Kalau Allah berbicara, Allah berfirman, itu namanya firman, itu sabda. Yang ketiga, firman itu dipahami sebagai sabda Tuhan yang sudah ditulis. Itulah yang dikerjakan oleh para nabi dan para rasul, ya, sebagai saksi daripada Allah. Dan mereka itu adalah juru bicaranya Allah, ya. Jadi semua rasul itu mendapat otoritas dari Allah, mendapat urapan dari Allah. Malah Rasul Paulus sendiri langsung diurapi oleh Yesus. Karena dia bertemu, malah dia lebih hebat lagi. Dia bertemu Yesus setelah kebangkitan Yesus lagi. Ya, setelah Yesus sudah menunjukkan kuasa kealahannya. Dia sudah sebagai Allah, dia bertemu dengan Yesus. Sedangkan para nabi yang lain dia masih mempunyai tubuh manusia bertemu dengan yang lain. Tetapi dengan Paulus dia sudah sebagai Allah, kembali kepada kemuliaannya sebagai Allah setelah dia bangkit. Ya, jadi kata siapa, Pak? Ya, jadi kata siapa? Apa kata siapa? Tadi kan sudah baca ayatnya. Dia bertemu Yesus menyuruh dia untuk memberitakan kepada kata siapa? Loh, itu di dalam kitab suci. Anda percaya Quran? Saya tanya, Anda percaya sama Quran enggak? Iya, di dalam kitab suci Anda itu kata siapa? Kan ada yang berkata di situ. Tadi saya sudah baca itu dalam kitab para rasul. Nah, itu tulisan siapa? Itu perkataan siapa? Ya, itu kesaksian dari para rasul yang dipimpin oleh kesaksian orang-orang yang kemudian Anda pinjam istilah rasul untuk mereka. Baik. Ada lagi yang Bapak ingin sampaikan? Sudah. Oke. Anda mengatakan Kristen Allah Tritunggal diimani. Yesus mengajarkan itu, Allah Tritunggal. Iya. Coba mereka di mana ya dalilnya Yesus mengajarkan Allah Tritunggal? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa Allah. Oh, itu disuruh baptis, Pak. Bukan disuruh menyembah 3 Tritunggal. Anda salah di situ. Ada 3 oknum, itu berarti ada 3 Allah Tritunggal. Nah, dari mana Anda mengatakan ada 3 Tritunggal di situ? Sementara perintahnya untuk membaptis saja. Iya, membaptis di dalam nama Allah ketiga, Allah Tritunggal. Terus Tuhan 3 pribadi yang mananya? Sekarang saya tanya, mengapa ada nama Bapa, mengapa ada nama Anak, mengapa ada nama Roh Kudus? Kalau Allah itu cuma satu pribadi. Itu memang ada namanya Bapa. Bapa itu disebut oleh Yesus sebagai Tuhan, pencipta alam semesta. Kenapa disebutkan Bapa? Karena dia tidak punya Bapa. Dia adalah Anda imani sebagai anak Tuhan karena dia tidak punya Bapa biologis. Ya kan? Kemudian anak, dia disebut anak karena dia adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah. Itu istilah anak bagi Bani Israel. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus, Roh yang suci, yang sebagai perantara antara manusia yang diutus dengan pencipta yang mengutusnya. Nah, sekarang mana ajaran Yesus tentang Tritunggal? Allah Tritunggal yang Anda katakan. Coba tunjukkan. Anda tidak menerima ya bahwa saya minta ajaran Yesus, Pak. Dengar dulu dong, saya jawab, Anda potong lagi, ya. Ini kan ada persepsi, Anda dengan saya berbeda persepsinya. Ya. Sederhana sebenarnya, andai kan Anda itu paham pertanyaan saya. Yang saya minta ajaran Yesus tentang Allah Tritunggal. Jawab soal Tritunggal dulu, jangan dibahas, jangan dipotong. Waktu kita sempit, ajaran Yesus yang saya minta tentang Allah Tritunggal, itu aja. Jangan ajaran gereja, silakan. Sama tadi saya sudah kasih tahu, tapi persepsi berbeda. Itu menurut saya, ya. Anda bisa memburu 100 macam pendapat Anda, terserah kepada Anda, ya. Tapi saya tadi kita minta pendapat Yesus, Pak, tentang Allah Tritunggal. Kan Yesus yang menjadi acuan malam ini, bukan Bapak.
Betul. Yesus Ajaran bilang, Yesus tentang Tritunggal mana? dengar, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa Allah dan Roh Kudus itu. Jangan dulu dipotong. Tolong jangan dipotong. Enggak, stop aja. Anda itu Anda tidak intelektual berdiskusi ya. Tunggu, saya kan tidak menyela Anda tadi. Anda Ya, menyela. silakan Pak. Ya. Silakan. Tolong agak intelektualnya agak ditingkatkan dikit lah, jangan agak sedikit kampungan. Saya minta Pak, di sini bukan sesi Anda membodohi orang. Ngerti? Iya. Kita berdebat tentang kebenaran. Jadi kalau saya membantah, itu artinya Bapak mengajarkan tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Baptislah, disuruh baptis, tidak disuruh menyembah. Disuruh menyembah Tritunggal. Ada Yesus menyuruh menyembah Allah Tritunggal? Ya, Ada. sudah. Dengar dulu. Atau Anda bicara habis saja. Dengar dulu. Anda selalu meminta saya mendengar. Kemudian Anda menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Apanya yang mau saya dengarkan? Anda memotong saya bicara. Anda tidak mendengar saya sampai selesai Karena bicara. Anda tidak menjawab tentang pertanyaan. Yesus Tritunggal itu ajaran siapa? Allah Tritunggal itu. Anda mengatakan Yesus. Mana dalilnya? Baptislah katanya. Ini para rasul dan ajaran Yesus. Karena apa? Ya, para rasul menganggap Yesus sebagai Tuhan, berarti sudah pasti dia bukan Allah Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti dia oknum yang berbeda. Waktu Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus turun, itu bukan kuasa. Roh Kudus itu adalah pribadi, dia bisa berbicara, Roh Kudus bisa bisa disusah. Roh Kudus itu salah itu. Ya, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 16. Roh Kudus bisa berkata, saya bilang tidak. Kau nggak pernah baca Alkitab. Roh Kudus bisa berkata. Yohanes menerangkan bahwa Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang didengar dari Tuhannya. Gimana tuh? Dia katakan, berarti dia berkata dong. Nah, Iya kan? berarti kalau Tuhan, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena dia merupakan satu kesatuan. Roh Kudus bersaksi mengenai Kristus. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Kristus itu menjadi inti. Kau tidak ngerti. Ya, kalau Pak, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Makanya dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 16, ya, bahwa Roh Kudus yang diutus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dari mana Anda mengatakan ada Tuhan yang seperti itu? Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, itu kenapa? Roh Kudus itu memuliakan Kristus. Ya, Roh Kudus itu mengutus Paulus, ya. Roh Kudus itu mengutus. Aduh, saudaraku inilah. Roh Kudus itu bukan energi seperti saksi Jehovah. Kau udah salah kaprah. Loh, ya? Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diberitakan oleh Allah untuk dia sampaikan. Itu Roh Kudus, Pak. Tuhan apaan yang kayak begitu? Oke, kita perpanjang dulu 20 menit, silakan. 20 menit dulu. Dikasih timer. Ya. Sebentar, Bang. Sebentar ya. Oh, belum. Ya, silakan berdua. Saya cari ayatnya Roh Kudus berkata-kata. Itu saya sudah tunjukkan, Pak. Yohanes 16 ayat 13. Nggak usah dicari lagi. Jangan main kutip ayat aja. Dia mendengar apa yang dia gimana sih? Dia katakan, ya. Ya, apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran katanya. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu Kisah Para Rasul ayat 5 ayat 23, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus, menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu itu? Bagaimana mendustai Roh Kudus, ya? Berarti mendustai Tuhan, ya? Karena akibatnya dia mati, karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dari mana Anda bisa mengatakan Roh Kudus itu Allah sendiri, sementara Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Dia berkata dari dirinya sendiri. Yohanes 16 ayat 13. Apa yang dia katakan itu berdasarkan apa yang dia dengar. Jadi dia berkata. Dia dengar dari mana? Dengar dari, ya mereka kan tiga Allah Tritunggal. Ya, Allah di dalam kekekalan mereka sudah ada perjanjian semua apa yang harus dikerjakan. Ya, mereka punya tiga fungsi yang berbeda. Berarti benar Tuhan Bapa ada tiga. Bapa satu, Anak satu, Roh Kudus satu. Nah, Yesus ajarkan enggak bahwa Tuhan itu ada tiga? Sudah tadi. Yang mana Yesus mengajarkan Tuhan itu ada tiga?
Allah Bapa, Roh Kudus itu oknum yang berbeda, dan mereka itu adalah Allah. Iya. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3? Di mana dalilnya? Kalau kamu mau cari urufiah itu kamu turun lagi jadi anak SD debatnya. Pak, kita berbicara berdasarkan dalil, Pak. Ini agama, tidak bisa asumsi. Oh, bukan asumsi, ayatnya ada. Mana ayatnya? Tritunggal begini aja. Kalau mau debat mengenai bikin topik tersendiri ya, supaya tidak bertele-tele, karena saya Tritunggal saya sudah kasih, kamu nolak, padahal banyak ayatnya. Ya, jadi buang waktu jadinya kalau kamu sudah menyimpang daripada ini. Tadi ingat topiknya apa? Kamu lari ke Tritunggal, lari ke Paulus, tapi karena moderator tidak adil, karena ini adalah zoomnya Islam, jadi moderator lemah sama kamu. Ya, enggak Pak. Saya justru mengingatkan kepada Bapak jangan berasumsi. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu 3. Ya ngapain kamu bahas Tritunggal sekarang? Topiknya apa? Lah, kan ini kan berbicara mengenai ajaran Yesus kan? Dia itu Muslim atau dia Kristen? Kristen mengajarkan Tuhan itu 3 dengan mencaplok namanya Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Tuhan itu 3? Apa hubungannya dengan Paulus? Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Nah, kan Paulus yang mengajarkan kalau Yesus itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta, kan Paulus yang mengajarkan. Dengan matinya Yesus, siapa yang berkata dengan mulutnya dan diimani dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu ajaran siapa, Pak? Yesus Tuhan itu ajaran, mau saya kasih tahu ayatnya. Yesus ya, itu ini ayat yang saya kasih ajarkan kepada Bapak. Ya, mau saya kasih tahu. Jadi udah melebar kemana-mana ini jadinya. Ketuhanan Yesus juga dipersoalkan lagi, ya. Nah, ketuhanan Yesus itu ajaran Kristen, Pak, bukan ajaran Yesus. Ini sementara kita membahas tentang Yesus itu Muslim atau Kristen. Kalau Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Yesus, dirinya itu adalah hamba Tuhan. Gimana sih, Pak? Yesus mengatakan dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Ya, Yohanes 13 ayat 13. Apa dia katakan di situ? Ya, Rasul juga mengaku dia adalah Di mana? Yohanes 13 ayat 13 yang mana? Apa bunyinya, Pak? Ya, aku adalah guru dan Tuhan dan benar. Aduh. Ya. Terus. Dalam Alkitab, untuk apa kau tahu? Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 9, aku adalah Alfa dan Omega, aku Maha Kuasa. Nah, dari Yesus. Nah, sekarang begini, saya bantu saudara saya untuk memahami. Apa yang terlontar dari mulut Yesus itu perkataannya sendiri atau perkataan yang diperintahkan oleh Tuhan yang ia katakan? Jujur. Dari dia sendiri. Mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya bahwa perkataannya adalah perkataan yang berasal dari dirinya sendiri? Gugur Bapak malam ini. Mana ada? Karena dia tentang firman, perkataan dia itu adalah wahyu, itu yang ditulis oleh para rasul. Bagaimana kalau ada dalilnya bahwa Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri? Yang mana yang harus saya percaya, Bapak atau Yesus? Saya sudah katakan jelas ya. Di dalam kekekalan, ya. Itu kekekalan apa maksudnya nih? Ajaran siapa lagi nih yang Bapak ingin suguhkan ke saya? Kau tidak ngerti dogma di dalam kekekalan. Nah, kita berbicara mengenai Yesus, Pak. Anda mengatakan Yesus berkata dari dirinya sendiri. Yesus mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 12 ayat 49. Makanya dari tadi saya katakan Isa dan Yesus ajarannya sama. Yang berbeda itu Kristen. Kristen yang mencaplok nama Yesus membuat ajaran Yesus dan Isa itu berbeda. Sekarang Anda mengatakan Yesus berkata dari dirinya sendiri. Mana dalilnya? Saya mengatakan Yesus berkata bukan dari dirinya sendiri. Dalilnya Yohanes 12 ayat 49. Anggap dia manusia. Ya, kalau anggap dia Tuhan, semua perkataan itu adalah firman. Kalau Anda anggap dia manusia, memang dia menerima. Siapa yang ngajarin Anda menganggap Yesus sebagai Tuhan? Adalah firman. Semua perkataan itu adalah firman, tercatat sebagai firman. Ya, di dalam kekekalan dia diutus oleh Sang Bapa, ya. Apa tugas dia yang diutus oleh Sang Bapa itu yang dia dengar dalam kekekalan sebagai Allah dengan Allah Bapa. Makanya dia disebut sebagai utusan karena memang berarti ada Tuhan junior. Ya. Jadi berarti ada Tuhan junior. Itu dia berkata-kata itu adalah dari mulut dia sendiri. Ya. Dari mana? Mana dalilnya, Pak? Karena dia itu adalah firman. Iya, itu doktrin yang saya minta dalil. Utamakan dalil daripada doktrin.
Yohanes 1 ayat 1, dia itu firman. Mana nama Yesus di situ disebutkan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Terus Ya. Yesusnya di mana? Oleh karena dia firman itu, makanya semua perkataan dia adalah wahyu Allah, sabda Allah. Karena dia Tuhan. Gimana sih? Kamu Nah, selalu menganggap Jadi yang berkata di dalam Yohanes 12 ayat 49 bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, itu siapa yang mengatakan itu? karena dia diutus oleh Allah Bapa. Sekarang Bapak mengatakan semua yang keluar dari mulutnya itu adalah firman, adalah sabda. Yang berkata di dalam Yohanes 12 ayat 49 tidak bisa berkata-kata dari mulutnya sendiri itu siapa? Kalau Allah bersabda itu firman atau tidak? Kalau Allah berkata itu firman atau tidak? Kalau Allah yang berkata jelas firman. Nah sekarang yang berkata di dalam Yohanes 12 ayat 49 bahwa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, ini siapa? Yesus itu adalah Allah. Ya, Berarti bahkan- Allah tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya dong, karena dia adalah Allah. Perkataan dia itu adalah firman. Di dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengaku tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Karena dia diutus oleh Sang Bapa. Berarti pada saat itu Yesus bukan firman. Dia firman dari kekal, di dalam kekekalan itu dia diutus, oleh karena itu dia melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada dia. Apa utusan dari Allah Bapa itu kepada dia, apa yang harus dia kerjakan itu dia dengar dari kata. Tapi di dalam dunia, perkataan dia itu semua adalah firman. Nah, kalau semua yang ada di dunia ini perkataan Yesus adalah firman, berarti benar. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Benar kan? Tidak. Loh, dalilnya ada, Pak. Dan itu katanya ucapan Yesus loh. Gimana sih Bapak ini? Kamu tadi sudah mengatakan semua perkataan Allah itu adalah firman. Betul, betul, Itu adalah, betul. perkataan dia itu adalah bisa disebut sebagai firman. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yohanes 12 ayat 49, itu perkataan siapa? Itu adalah apa yang menjadi fungsi dia, utusan dia dari Allah Bapa di dalam kekekalan. Itu ucapan siapa di situ, Pak? Yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Allah, Yesus berkata tidak didikte oleh Allah Bapa, itu kesalahan total. Ya, kalau Anda menganggap apa semua dikatakan itu didikte oleh Bapa, itu kesalahan total. Ya, Berarti Yesus bohong dong mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Berarti bohong dong dia katakan begitu. dia itu utusan dari Allah Bapa, makanya dia tidak mengatakan dari dirinya sendiri. Ya, Nah, berarti dirinya bukan Allah itu sendiri kan? dia adalah Allah, oknum Allah yang kedua. Gimana ceritanya dia adalah Allah sementara dia sudah menunjuk kepada dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Gimana tuh? Menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya itu ya merupakan pekerjaan utusan dari Allah Bapa, tetapi semua perkataan dia itu tidak didikte oleh Allah Bapa karena dia itu Allah sendiri, karena itu dirinya firman. Dia mengatakan aku tidak berkata-kata ya dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus loh. Gimana sih Bapak ini? Ya cuman pemahaman Anda yang berbeda. Karena Anda menganggap dia manusia. Kan Yesus yang mengaku, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Halo. Itu maksud Gimana tuh? apa yang dia katakan itu ya berasal dari dulu perjanjian dia di dalam kekekalan dengan Allah Bapa. Itu maksudnya bahwa dia itu adalah utusan. Jadi berarti ya memang Yesus itu utusan. Sebagai utusan dia bukan Tuhan. wah, bagaimana sih orang semua ras Loh, aku dia sebagai bagaimana ceritanya Anda mengatakan ada Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? tidak ada. Makanya Ya, ini dalilnya ada Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Siapa itu? Yesus. Berarti Yesus bukan Allah dong. karena Allah itu satu di dalam roh. Jadi berarti dia Nah, justru kalau Allah itu satu, tidak layak Yesus mengatakan diriku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Karena ternyata Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tapi ternyata Yesus mengatakan itu berarti nyata dia bukan Allah itu sendiri. Gimana tuh? dia berbeda dalam tiga pribadi. Anda tidak paham Tritunggal itu pura-pura tidak paham. Bosan. Gimana ceritanya Anda mengatakan berbeda dalam tiga pribadi, kemudian orang ini satu? Gimana Ya. ceritanya tuh Pak? Coba Anda jelaskan.
Saya bacakan saja ya, dari Athanasius, agak panjang, mau saya baca ya. Dari Kisah Para Rasul. Pengakuan Athanasius mengenai Tritunggal. Athanasius itu siapa? Penerima firman. Murid Yesus. Itu adalah Bapak Gereja, murid dari Bapak Rasul. Murid dari Bapak Rasul, Bapak Gereja. Iya, Bapak Gereja. Kirain muridnya Yesus, Pak. Loh, Yesus tadi sudah kasih tahu buktinya. Ya, Bukti apa? Dia menyebut ada Allah Bapa, dia juga mengutus Roh Kudus. Siapa itu Allah Bapa? Siapa Roh Kudus kalau bukan Allah? Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Siapa yang ngajarin Anda? Loh, Roh Kudus itu adalah Allah. Siapa yang ngajarin? Ya, siapa yang ngajarin? Saya cari ayatnya. Oke. Ya. Silakan tunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Pertama saya cari dulu Roh Kudus adalah Allah berpribadi. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan. Jadi berarti itu pribadi ya. Efesus 4 ayat 30. Janganlah sebelum ayat 26 Pak, ada ayat 12-nya Pak. Iya, tapi masa saya harus ambil semua? Dengarkan dulu saya selesai. Kamu mau bantah belakangan boleh. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, ya, hanya pribadi yang bisa berduka, ya. Yang telah memeteraikan kamu keselamatan. Matius 12 ayat 31. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Berarti dia pribadi, ya, bukan hanya kuasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-hamba Daud, Bapak, engkau telah berfirman, ya. Oleh Roh Kudus engkau telah berfirman, ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ya, itu menunjukkan, ya, bahwa dia sama dengan mendustai Tuhan. Sebentar, Rasul 5 ayat 3, Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Tuhan itu. Kisah Para Rasul ayat 3. Ayat 3. Rasul 5 ya, ini saya baca ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau mendustai rencana perbuatanmu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jelas ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah, karena dia adalah dirinya Allah. Nah, terus? Itu buktinya sudah. Bukti apa itu? Kudus juga Allah, Allah Bapa juga Allah, Yesus juga Allah. Itulah Allah Tritunggal. Berarti Tuhan Anda ada 3? 3 pribadi yang esa. Bagaimana ceritanya itu? Ada 3 pribadi yang esa. Kayak mana ceritanya, Pak? 3 pribadi di dalam satu esensi, satu roh. Rohnya esa, pribadinya beda. Maksudnya yang mana satunya? Yesus kan mengatakan, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Terus? Ada berbalik-balik. Mana hakikat keilahiannya di situ? Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu menunjukkan keilahiannya karena apa yang dia katakan itu dulu berdasarkan apa yang dia dengar di dalam kekekalan dari Allah Bapa. Makanya dia memperkuat bahwa itu bukan dia sendiri yang berkata. Allah Bapa juga ada di belakang dia dalam berkata-kata itu. Nah, kalau begitu Yesus itu tidak satu hakikat dengan Allah. Tidak satu hakikat dengan Bapa. Yesus hakikatnya adalah manusia. Karena dia tidak berkata dari dirinya sendiri. Kalau hakikatnya sama, maka Yesus akan berkata dari dirinya sendiri. Itu loh. Dia dengan Allah Bapa, itu menunjukkan kesatuan dia dengan Allah Bapa. Hanya persepsi Anda yang beda, karena Anda tidak percaya. Tidak bisa, Pak, karena Bapa itu tidak pernah merasakan mati, dia hidup kekal. Yesaya 57 ayat 15. Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, subhanahu wa ta'ala, yang hidup selama-lamanya, tidak pernah mengalami kematian. Yesus pernah mati, Pak.
Iya, sebagai manusia dia mati, bukan Nah, sebagai justru karena itulah Allah yang benar itu tidak pernah menjadi manusia. Yohanes 3:1-14. Firman itu udah Allah menjadi manusia. Di dalam perjanjian, saya jelaskan kepada Anda ya. Kelemahan Apalagi? Dengar dulu, kelemahan Ya. Muslim ini paham bahwa Alkitab itu bersifat progresif berdasarkan waktu. Ya, jangan coba satu ayat Jadi Tuhan bisa berubah-berubah sesuai dengan waktu gitu. progresif mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Ya, jadi Tuhannya Kristen itu bisa berubah-berubah wujud gitu, Pak. Bukan. Terus? Semakin lama semakin jelas rencana Tuhan di dalam kitab itu. Jadi pada perjanjian lama itu tidak jelas apa yang dimaksud dengan Mesias. Bagaimana? Sekarang gini, Pak, kalau Anda membawa perjanjian lama, 2 Raja-Raja 19 ayat 19, Yeremia 10 ayat 10. Di situ dikatakan, Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Memang Gimana Tuhan, ceritanya? Tuhan satu. Ehad itu jemaah. Ehad itu Nah, jamaah. terus kenapa Anda mengatakan dia punya 3 pribadi? Loh, memang dia jamak di dalam perjanjian baru dijelaskan. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti nggak ada yang lain, Pak. Gimana tuh? Roh, makanya saya katakan. Nah, yang Anda jabarkan roh itu ajaran Kristen. Ajaran Yesus tidak demikian. Apa yang Bapak paparkan malam ini itu ajaran yang bukan bersumber dari Yesus. Kristen itu Gitu loh. Kristen itu pengikut ajaran Kristus. Jangan dipisahkan. Yesus Kristen itu pengikut Paulus, Pak. Di awal saya sudah terangkan Antioquia di Kisah Para Rasul 11. Pengikut Paulus disebut Kristen. Yesus tadi Gitu loh. dasar daripada Kristen itu adalah ajaran yang ditulis oleh Nabi dan Rasul. Bukan Mana ajaran Nabi dan Rasul bahwa Tuhannya mati dibunuh manusia? Nabi mana yang mengajarkan itu? Ya, karena dia itu mati sebagai manusia. Kan itu tidak. Di mana ada Tuhan sebagai manusia? Di mana ajaran Nabi mana yang mengajarkan Tuhan pernah menjadi manusia? Nabi siapa? Abraham kah? Musa kah? Daud kah? Salomo kah? Atau Yesus? Tuhan bisa jadi manusia nggak? Yesus pernah nggak ajarkan itu? Jangan dulu. Yesus pernah nggak ajarkan itu? Bahwa Tuhan bisa menjadi manusia? Yohanes 1 udah baca itu Rasul. Ya, Yohanes 1 itu perkataan Yesus. Saya percaya. Itu perkataan Yesus. Saya tanya, saya boleh nggak percaya kepada Rasul? Boleh nggak? Yang Anda katakan Rasul itu siapa dulu? Ke-13 Rasul boleh nggak saya percaya? Kok ke-13 Rasul? Di mana Yesus mengatakan muridnya ada 13? Ya, dulu 12 Rasul plus Paulus. Boleh nggak saya percaya? Silakan aja Anda percaya, tapi sekarang rujukannya adalah Yesus. Pernah nggak Yesus mengajarkan itu? Kamu percaya Muhammad nggak? Ya, iya dong, saya percaya dong. Karena dia mengajarkan. Yang saya imani adalah apa yang bersumber dari lisannya. Nah sekarang yang Anda imani apakah bersumber dari lisannya Yesus? Muhammad tidak pernah ketemu Allah dan Muhammad tidak pernah ketemu Jibril. Sekarang saya tanya, apakah Paulus pernah bertemu Yesus? Bertemu. Tadi saudara. Di mana Yesus mengatakan pernah bertemu Paulus? Di mana? Stop dulu. Tadi Stop dulu, kita perpanjang sebentar. Di mana? Stop dulu ya. Kita tambah sebentar Pak Herman. Pak Herman, sabar Pak Herman. Sabar Pak, kita tambah 20 menit lagi, sabar. Salam buat yang Poskap Sukabumi ya. Salam buat Poskap Sukabumi, Pak Ibnu Kolam, kalau mau naik aja Pak. 20 menit lanjut lagi, monggo. Ya. Nggak kelamaan itu. Hipokrit ya, kalau Anda percaya Rasul Anda walaupun satu tidak ada saksi. Sekarang begini Pak, Allah itu adalah esensi yang tak terlihat. Yesus terlihat. Yesus mengajarkan langsung. Maka muncul pertanyaan, apakah Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Anda katakan pernah. Kata siapa? Ayatnya kan tadi sudah saya baca. Kata siapa Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Loh, kata kitab suci, siapa? Nah, bilang aja kata Paulus, kata Lukas, kan gitu, sederhana. Jadi Anda tidak menyembunyikan sesuatu yang sifatnya bukan ajaran Yesus. Anda harus belajar jujur deh Pak. Sekarang belajar jujur. Ya. Atau tidak? Kau apanya? Percaya dong. Semua apa yang terlontar di Al-Quran itu adalah hal yang dilisankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasul tidak menulis surat.
Dia baca juga nggak bisa. Yang nulis surat itu siapa? Yang nulis Quran siapa? Iya betul, memang betul. Dia tidak menulis Al-Quran, benar. Tetapi para sahabatnya mendengarkan dan dilisankan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian dihafalkan oleh para sahabatnya. Nah sekarang, Lukas di mana bertemu dengan Yesus sehingga dia menulis Lukas? Siapa yang nulis? Enggak, siapa yang menulis Quran? Para sahabatnya, Sahabat. Sa'id, Abu Bakar, Utsman, orang yang hidup sesama dengannya, tidur dengannya. Lukas kapan bertemu dengan Yesus? Jawab. Rasul ya. Sekarang saya tanya, Lukas kapan bertemu dengan Yesus? Siapa bilang tidak bertemu? Tidak. Di mana dalilnya? Coba tunjukkan. Dari suratnya Lukas, di mana dia menuliskan bahwa aku bertemu dengan Yesus? Jangan Yesus, Lukas aja dulu. Lukas di mana menuliskan kalau dia ketemu dengan Yesus? Kamu kan mencari-cari apa yang tidak dikatakan di Alkitab, walaupun dia hidup sejaman. Nah, justru itulah kemudian saya katakan iman Anda tidak berdasar kepada pengajaran Yesus. Saya percaya Gimana tuh? kepada yang ditulis oleh teman-temannya Nabi. Anda percaya kepada tulisan Lukas, sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Saya percaya kepada tulisannya Abu Bakar, karena Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Sa'id. Bahkan Sa'id itu adalah anak angkatnya. Gimana tuh? Nabi. Nah, sekarang Lukas Anda percaya, kapan Lukas bertemu dengan Yesus? Ya, Nabi yang lainnya ketemu dengan Rasul yang lainnya bertemu. Kok Nabi yang lain? Saya tanya Lukas. Kenapa tidak dibicarakan? Lukas dulu, Lukas aja dulu. Kalau satu orang di antara rasul yang Anda imani itu rasul, tidak pernah bertemu dengan Yesus, maka dia adalah rasul palsu. Gimana tuh? Quran itu ditulis 200 tahun. Kok larinya ke Al-Quran? Al-Quran itu dihafalkan. Ngerti? Islam itu muncul di Mekah, muncul di Madinah bersamaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lontaran kata Islam terlontar dari mulut Rasulullah. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Mus'ab semua sudah dibakar. Yang kalian berlaku itu adalah Mus'ab Haf yang ada di tahun. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Mushaf, sekarang saya tanya, kemana Injil-Injil lain yang dikatakan oleh Paulus? Aku heran begitu cepat kamu percaya kepada Injil selain Injil yang aku beritakan. Injil-Injil mana aja yang dimaksud oleh Paulus? Injil itu tadi saya sudah baca. Mau saya sebutkan lagi Injilnya? Gak usah, jawab aja Pak. Injil mana yang dimaksud oleh Paulus? Ya, Injil Maria Magdalena, ya. Injil. Kenapa bisa tulisan Maria Magdalena yang setiap hari sama Yesus, bahkan ditengarai dia suami istri ditolak, sementara tulisan Paulus Anda imani? Itu Quran, Mus'ab sudah tidak ada. Larinya ke Al-Quran. Karena sudah tidak berdaya, lari ke Al-Quran. Oke, nggak apa-apa. Al-Quran, dengar. Ketika Al-Quran disampaikan, Iqra bismi rabbikal lati khalaqal insana min alaq. Seluruh sahabat Rasulullah menghafalkan kalimat itu. Nah sekarang, ketika Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lukas, Markus, Matius kemana pada saat Yesus mengatakan ayat itu? Kalau itu adalah perkataan Yesus. Ke-12 para rasul itu bersama Yesus. Nah, ketika dituliskan Yohanes pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lukas kemana? Quran ditulis oleh teman-teman 200 tahun. Matius kemana? Markus kemana? Mana tulisannya? Kenapa berbeda dengan tulisan Lukas dengan Yohanes? Ya, jadi Anda ini hipokrit. Ya, kok hipokrit pula? Saya tanya, ketika Yesus menyampaikan firman kepada Yohanes, yang lain kemana? Mereka 3,5 tahun bersama-sama itu. Iya, oke. Kalau 3 tahun setengah bersama-sama, mana bunyi tulisan Lukas yang sama dengan Yohanes? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Yohanes diajari setahun, Lukas setahun, Markus setahun, dan bisa-bisa gitu? Kalau Al-Quran, ketika Rasulullah menerima wahyu, semua sahabat menghafalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Seluruh sahabat menghafalkan dan tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda antara satu sama yang lain. Quran. Nah sekarang Lukas dengan Markus, Matius dengan Yohanes. Lukas, Matius aja berbicara mengenai silsilah Yesus berbeda. Tidak ada berbeda, satu dari Yesus, satu dari Maria, itu berbeda. Tetapi Mus'ab Quran itu sudah dibakar, terlalu banyak variasi. Tidak ada lagi zaman. Anda belajar sejarah Islam dari mana? Ya,
Jadi Anda belajar sejarah Islam dan lain-lain. Nah, saya tanya, asalnya Anda mengetahui ini dari mana? Jawab. Ya, Dari tidak mana? ada Quran dulu tuh. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Lo lihat dong dari YouTube dong, itu diskusi di situ, ya. Ya. Aduh, kasihan sekali lah abang ini. Baru ditulis 200 tahun kemudian. Baca dong di sejarah Al-Quran. Ya. Terus apa lagi? Al-Quran ditulis 200 tahun kemudian. Mushaf dibakar. Apa lagi? Ya, jadi dalam zaman Utsman itu kena ya, macam-macam semua berbeda-beda isinya. Semua satu kan. Jadi apa perlu saya catat? Apa yang Anda sampaikan ini? Ya. Apa perlu saya catat? Bagaimana? Apa perlu saya catat? Apa yang Anda sampaikan? Silakan catat, silakan. Oke, tapi sebelum saya catat, saya ingin tahu sumbernya dari mana informasi ini yang Anda katakan tadi. Bikin nanti tema yang baru, jangan sekarang. Ya, karena buang waktu. Boleh. Jadi Anda mengatakan sesuatu seperti pantat ayam. Anda berbicara tanpa ilmu. Tidak ada dasar. Tapi itu perlu waktu. Ya. Jadi saya kan mesti cari waktunya. Kalau Anda minta bukti, Anda sendiri. Ya, bahwa hanya hafalan doang. Itu sama halnya Bapak ini melihat sampul buku kedokteran, kemudian Anda buka praktek. Memalukan, Pak. Memalukan. Anda berbicara sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Kembali ke topik ya, bahwa harus begitu dong, kembali ke topik. Biar Anda sudah cerdas sekarang. Ajaran Islam, sehingga Yesus tidak mungkin Muslim. Bagaimana ceritanya Yesus tidak mungkin Muslim? Nah, sementara Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah hamba Allah yang taat. Sekarang saya tanya, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, apakah Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Jawab. Apa? Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, apakah Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Yesus itu di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama itu Yahweh. Saya tidak minta Anda berdongeng. Saya tanya kepada Anda. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, dia itu ateis atau dia bertuhan? Jawab. Yesus itu adalah Tuhan. Dirinya Tuhan. Saya tanya Yesus itu bertuhan atau dia ateis. Bukan saya tanya Yesus itu Tuhan atau dia bertuhan. Yesus bertuhan atau Yesus ateis? Dua-duanya salah, karena Yesus adalah dirinya Tuhan. Loh, jadi ketika Yesus itu berdoa, itu sandiwara? Dia berdakwah sebagai manusia. Saya sudah katakan. Makanya saya tanya sama Anda, kenapa sih susah sekali Anda itu jujur? Katanya Anda itu ajaran kebenaran. Makanya saya tanya, cobalah jujur pada kebenaran, Pak. Anda punya akal kan? Anda mengatakan diri Anda adalah anak-anak Tuhan. Kenapa harus bohong? Saya tanya, Yesus itu ateis atau dia adalah makhluk Tuhan yang bertuhan kepada Tuhan? Jujur. Itu adalah Tuhan dan manusia. Sebagai manusia. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan dan manusia? Pernahkah Tuhan pencipta alam semesta ini menjadi mayat? Baca Yohanes 1 ayat 14. Saya sudah hafal dalil-dalil itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, jujur, pernahkah Tuhan pencipta alam semesta itu menjadi mayat? Yang menjadi mayat itu adalah natur manusianya. Arti yang adalah manusia, bukan Tuhan. Karena dia adalah manusia, betul? Apa? Berarti Yesus yang adalah manusia, bukan Tuhan. Yang mati itu kemanusiaan, Tuhan tidak bisa mati. Yesus yang mati itu bukan Tuhan. Yang mati itu natur manusianya. Tuhan punya sisi kemanusiaan? Punya, natur manusia. Dari mana Anda dapatkan informasinya? Yesus. Yohanes 1. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Anda lupa. Yesaya 43 ayat 10. Tuhan tidak bisa dibentuk menjadi apapun. Itu di mana Anda mengatakan bahwa Tuhan pernah dibentuk menjadi manusia? Baca di Injil Yohanes 1 ayat 14. Tuhan itu sudah menjadi manusia di perjanjian lama. Firman yang menjadi manusia. Jangan Anda tipu. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Tuhan itu telah menjadi manusia. Jangan tipu-tipu, Pak. Tuhan itu memang bukan manusia, tapi dia menjadi manusia. Itu siapa bilang Tuhan menjadi manusia? Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 14, baca. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu Tuhan atau tidak? Di mana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah firman? Dalilnya? Yohanes 1 ayat 1.
Apa yang dikatakan di situ? Iya, firman itu adalah Allah. Oke, sekarang itu Yohanes 1 ayat 1 perkataan Yesus atau firman Tuhan? Itu firman Tuhan yang dicatat. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah firman Tuhan? Kalau firman Tuhan di dalam perjanjian lama, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Inilah perkataan Tuhan, inilah perkataan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu firman Tuhan. Quran itu wahyu Tuhan atau tidak? Kok larinya ke Quran, Pak? Quran itu ciptaan Muhammad atau wahyu Tuhan? Jelas itu adalah firman Allah. Firman Allah omong kosong. Kenapa bisa Anda mengatakan omong kosong? Ada. Kenapa bisa Anda mengatakan omong kosong? Mencatat itu hanya orang biasa. Saya tanya, kenapa Anda bisa mengatakan itu omong kosong? Karena yang rasul, bukan rasul yang mencatat itu. Orang biasa doang, berdasarkan ingatan-ingatan doang. Nah, itulah bukti bahwa kalamullah itu adalah perkataan Allah. Dia mengatakan, aku yang mewahyukan, aku juga yang menjaganya. Cara Allah menjaganya gimana? Dengan memberikan hidayah kepada orang-orang sehingga orang-orang bisa menghafalnya. Itu bukti keotentikan daripada Al-Quran sebagai kalamullah. Sekarang, kitab Anda, mana Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Ya. Mana? Perjanjian baru Injil ditulis oleh para rasul. Ya. Teman-teman yang tulis. Aduh hilang. Teman-teman yang tulis. Oke, teman-teman yang tulis. Sekarang ketika Anda mengatakan teman-teman yang tulis, Yesus kapan berteman dengan Lukas? Ayo. Bagaimana kapan Yesus berteman dengan Lukas? Kan Anda mengatakan teman-teman yang nulis. Kapan Yesus berteman dengan Lukas? Ya memang bukan teman dia. Nah, gitu dong, jujur. Berarti hadits itu lebih absah daripada kitab suci Anda. Kenapa saya katakan yang mencatat hadits, yang meriwayatkan hadits adalah orang yang sesaman dengan Rasul Muhammad SAW. Nah sekarang orang-orang ini pernah tidur bersama, perang bersama, makan bersama dengan Rasulullah. Lukas ternyata tidak pernah ngapa-ngapain dengan Yesus, dan Anda katakan tulisannya adalah firman Tuhan. Apa dasarnya? Daripada Roh Kudus. Roh Kudus Roh Kudus. Dari mana Anda tahu bahwa Roh Kudus datang kepada Lukas? Karena kalian tidak percaya Roh Kudus. Jibril. Nah, saya tanya, bagaimana kemudian Roh Kudus datang kepada Lukas? Mana dalilnya? Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Saya tanya, mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Lukas? Manusia percaya itu adalah bait Roh Kudus. Setiap Roh Kudus orang percaya ada tinggal di dalam dirinya. Ya, jadi kalau kawan-kawan 200 tahun setelah Muhammad mati, mohon maaf Pak, saya harus tertawa Pak ya. Karena kenapa? Anda menjadikan sesuatu seperti benang basah Anda ingin tegakkan. Anda itu hipokrit. Ya. Kok hipokrit pula? Sekarang Anda untuk menyambungkan Yesus ke Lukas aja Anda tidak bisa. Gimana tuh? Bagaimana dengan 12 yang lain, rasul yang lain 3,5 tahun Injil ditulis oleh mereka, Anda diam bungkam, tidak bisa bantah. Ya. Apa yang saya tidak bisa bantah? Anda mengatakan 12 rasul. Mana? Tulisan 12 rasul mana? Mana? Nikodemus mana tulisannya? Andreas mana tulisannya? Mana? Coba saya mau lihat. Yakobus mana tulisannya? Thomas mana tulisannya? Mana? Barnabas mana tulisannya? Yusuf Arimatea mana tulisannya? Maria mana tulisannya? Orang-orang yang sesama dengan Yesus. Atau kesimpulannya, mana ajaran ketuhanan Yesus menurut Maria ibunya? Mana? Coba sini. Gimana? Mana? Yohanes gimana? Itu rasul apa tidak? Loh, itu menurut pengakuan Anda dia adalah rasul, tapi pengakuan Yesus mana? Ayo. Ya. Mana pengakuan Yesus? Kalau Markus, Lukas, Paulus adalah rasul, mana pengakuannya? Wah, Anda ini bertele-tele dari tadi. Mana pengakuan Yesus, Pak? Mana? Pengakuan Paulus dia rasul, oke ada. Pengakuan Yesus ada enggak? Dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan sudah diutus. Pak, dengar. Yesus mengatakan dia nanti datang kedua kalinya. Di akhir zaman, Pak. Bukan kepada Paulus. Bukan ke Damsik, Pak. Nah, itu persepsi Anda itu. Loh, Yesus mengatakan datang kedua kalinya kapan? Rasul bertemu. Saya tanya, Yesus mengatakan nanti datang kedua kalinya kapan? Ya, tetapi ya Quran itu. Aduh, sahabat saya, Pak Herman Hills. Yesus mengatakan nanti datang
di akhir zaman bersama dengan di atas awan-awan bersama dengan malaikat. Nanti di akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik itu siapa? Sama Bapak. Yang datang kepada Paulus, yang suara yang didengar kepada Paulus, dari mana dia tahu itu suara Yesus? Sementara dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ya, jadi kalau berdiskusi itu jangan hipokrit, ya. Berkaca dulu, ya, Ya, sikapmu terhadap Quran itu yang hanya ditulis teman-teman berdasarkan ingatan doang, yang banyak variasi ini dibakar semua, ya. Nah, jadi saya harus mendengarkan apa yang Anda katakan ini, gitu. Orang yang tidak tahu sejarah Islam, tidak pernah belajar tarik Islam, tidak bisa baca kitab saya, terus kemudian Anda mengatakan hal itu, saya harus percaya gitu. Sementara kitab sucinya Anda sendiri, Anda tidak paham. Iya. Makanya Anda tidak paham. Coba, Anda berkaca dulu. Apakah pantas Anda berbicara tentang Quran? Saya percaya. Pantas Anda berbicara tentang Al-Quran, sudah pantas. Membaca huruf hijaiyah Al-Quran saja tidak bisa. Anda merasa pantas bahas kitab saya. Sementara kitab Anda saja sudah terang-terang bahasa Indonesia, Anda buta tentang itu. Saya tanya kepada Anda, kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Siapa yang ditemui Paulus? Kapan Yesus itu akan datang untuk yang kedua kalinya? Di awan-awan disertai oleh malaikat. Kapan itu terjadi? Kedua kalinya. Kalau begini di timer saja, ya. Akhir zaman, ajaran Yesus di akhir zaman setelah hari kebangkitan. Itu kedatangan kedua menurut kitab Anda. Nah, sekarang kalau begitu yang datang kepada Paulus itu sopo? Baca Alkitab. Zaman di situ, jangan ditambah-tambah. Anda terlalu dipengaruhi takia, otak Anda diracun. Kok takia pula? Bapak yang bertakia dari tadi. Yesus itu ateis atau bertuhan? Anda mengatakan apa? Ayo, Yesus itu bertuhan atau ateis? Apa jawaban Anda? Salah dua-dua. Nah, Yesus menyembah, Yesus sujud, Yesus ketakutan, Yesus menghambakan diri, Yesus mengajak teman-temannya, murid-murid untuk berjaga-jaga, berdoa kepada Allah semalam-malaman. Itu apa itu? Karena dia Allah dan manusia. Nah, kan di situ bobroknya iman Anda di situ. Kok pernah pencipta alam semesta ini dia sekaligus menjadi manusia? Ya, Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yang membentuk diri 9 bulan di dalam rahimnya wanita Maria siapa? Tidak pernah Tuhan dibentuk, ya. Loh, Yesus itu tidak dibentuk. Yesus tidak dibentuk sehingga menjadi manusia. Nah, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan itu dari sononya memang Ana Maria. Jadi Yesus ketika lahir di kandungan ibunya itu sudah berjenggot, sudah berkumis. Betul? Namanya itu dilahirkan oleh Maria. Sekarang ketika dia dilahirkan sudah berjenggot, sudah berkumis, atau dia tadinya itu berproses. Di mana ada dikatakan Alkitab Yesus dibentuk? Itu tidak ada. Jadi Yesus itu apa yang di dalam kandungan Maria itu tidak dibentuk. Tidak, dia dilahirkan. Oh, berarti Yesus itu tidak berbentuk. Yesus itu tidak berbentuk. Tuh. Yesus itu tidak berbentuk menurut Anda. Dia dilahirkan. Oke, dia dilahirkan. Memang dia dilahirkan. Sekarang saya tanya, Yesus itu tidak berbentuk. Mana ayatnya dia dibentuk? Tunjukkan ayatnya. Sekarang kalau tidak ada ayatnya dia dibentuk, sekarang Anda jujur gunakan akal. Yesus mengajarkan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Saya tanya, Yesus itu berbentuk atau tidak? Tunjukkan ayatnya. Sekarang saya tanya, Yesus itu berbentuk atau tidak? Tunjukkan ayatnya dia dibentuk. Kalau tidak ada, itu tidak ada. Dia dilahirkan di situ. Tidak ada dibentuk-bentuk. Sebelum dilahirkan, dia di rahim Maria kan? Siapa? Yesus? Iya. Dia dilahirkan dari perut Maria dong. Iya. Dia ngapain di dalam di perutnya Maria? Ya? Dia ngapain? Dia ngapain? Kok ditanya? Tanya Maria, dia ngapain? Kok tanya saya? Sekarang saya tanya kepada Anda, Yesus itu 100% manusia kan? Iya, betul. Nah, ketika dia sebagai manusia, dia berproses nggak di dalam rahimnya ibunya? Proses apa maksudnya? Proses sebagai bayi, iya. Nah, udah terjawab. Berarti Yesus dibentuk. Oh, nggak ada. Istilah dibentuk tuh nggak ada. Jadi yang lahir itu berbentuk manusia, itu bukan bentukan manusia. Natur manusia. Nah, itu bahasa gereja. Natur manusia.
Tapi jelas-jelas Yesus berbentuk kan manusia. Benar kan? Dengar ya, Yesus menjadi manusia Anda tidak percaya, ya. Tapi batu menjadi Allah SWT Anda percaya. Siapa bilang saya tidak percaya Yesus menjadi manusia? Justru iman saya, Yesus itu adalah manusia. Ayo. Saya mengajarkan Tuhan itu tidak pernah dibentuk. Tuhannya saudara saya ini dibentuk di dalam rahim manusia. Lahir kemudian berbentuk manusia. Apesnya dibunuh oleh manusia. Sementara dua raja-raja mengatakan Tuhan itu kekal selama-lamanya, tidak pernah mati. Berarti Yesus yang mati bukan Tuhan. Nah sekarang intinya bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Karena semua paparan Anda berjam-jam sedikit pun tidak menyentuh kepada ajaran Yesus. Menyentuhnya hanya kepada ajaran gereja, ajaran Paulus. Demikian. Allah menjadi manusia itu normal, tapi Tuhan menjadi Allah SWT itu ngaco. SWT apa sih Pak? SWT itu apa Pak? SWT. SWT itu apa? SWT itu apa? Hipokrit. Ya. SWT itu apa? Saya tanya. Ya, jelas sudah di kitab Yohanes. Ya. Iya, SWT itu apa? Saya tanya. Itu wajar, masuk akal Allah menjadi manusia, tapi batu menjadi Allah SWT, disembah, disapa, dicium. Nah sekarang kapasitas Anda berbicara tentang itu apa? Ya, Anda ini hipokrit, lalu hipokrit. Ya. Ini sekarang kapasitas Anda mengatakan Allah menjadi batu itu apa? Pemahaman Anda tentang Quran itu apa? Batu itu sampai disembah 5 kali sehari. Begitu. Ya, begitu. Rasul percaya kepada kitab suci, Anda kritik. Ya, yang benar aja. Kepercayaan Anda itu jauh di bawah. Ya, gitu. Jauh di bawah kualitas kepercayaan Anda. Ya? Gitu. Berarti Anda lebih paham Al-Quran gitu ya dari saya? Bukan lebih paham. Tapi... Nah, berarti Anda mengatakan saya lebih rendah iman saya. Apa dasar Anda mengatakan itu? Iya, faktanya itu. Sudah Apa faktanya? Apa faktanya? Muhammad tidak pernah ketemu Allah, dia tidak pernah ketemu dengan Jibril, hanya ngaku saja. Oke. Yesus pernah bertemu dengan Allah? Yesus pernah bertemu dengan Allah? Ya. Yesus pernah bertemu dengan Allah? Yesus itu adalah dirinya Allah sendiri. Nenekmu kiper. Di mana Yesus itu Allah itu sendiri? Di mana? Tadi kamu katakan dia adalah manusia 100%. Terus Allahnya di mana? Sekarang saya minta kepada Anda, tolong tunjukkan di mana Yesus bertemu dengan Allah. Yesus itu diakui. Saya minta dalilnya di mana Yesus pernah bertemu dengan Allah. Dan 2, Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Di mana Yesus? Saya tidak minta firman Yesus yang adalah manusia yang kamu sutarakan dengan Rasulullah SAW, di mana pernah bertemu dengan Allah? Tunjuk dalil. Oh, Yesus bertemu dengan Bapa. Di mana dia bertemu? Yesus sebelum jadi manusia, dia adalah Allah. Sebelum jadi manusia, emang lu pikir Tuhan itu pernah menjelma menjadi manusia? Pernah sekali. Lalu dari mana dalilnya? Coba kau tanya ya. Coba dalilnya. Orang Kristen kau tanya, percaya nggak dia Yesus pernah menjadi manusia? Allah menjadi manusia. 2 miliar orang Kristen itu percaya. Nah, betul. Sekarang yang saya tanya adalah Yesus, bukan membahas Kristen. Kalau Kristen kan udah nyata dia ajaran pagan. Sekarang Yesus yang saya tanya. Saya tanya Yesus itu bertuhan atau tidak? Dia ateis atau tidak? Anda tidak bisa menjawab. Bukan tidak bisa menjawab, pertanyaan itu salah. Yesus itu bertuhan atau tidak? Menyembah kepada Tuhan atau tidak? Pertanyaanmu salah. Saya tanya, Anda mengaku sebagai anak Tuhan. Tolong jujur. Yesus ketika datang kepada Bani Israel memberikan contoh menyembah kepada pencipta alam semesta atau tidak? Jujur. Bagaimana? Saya tidak tahu. Nggak jelas. Udah. Oke, kawan moderator sudah keok ini Bapak ya. Segera dia disadarkan, dia butuh obat, dia menyembunyikan identitas Yesus. Yesus identitasnya jelas, dia adalah hamba Allah. Yohanes 4 ayat 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Itu Yesus. Berarti dia adalah penyembah. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu salah pertanyaan saya. Sementara Yesus berdoa, menghambakan diri, meminta kepada Allah. Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan.
Yesus Betul? itu Tuhan itu sendiri, bukan tidak bertuhan. Dia itu adalah diri. Kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti Maria melahirkan pencipta alam semesta, betul? Dia melahirkan kemanusiaan Yesus. Terus kalau Yesus manusia, dari mana Anda mengatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Karena di dalam Yohanes mengatakan sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah, Sang Firman yang menjadi Di mana manusia. tuh? Di mana Yesus dikatakan bahwa Sang Firman itu adalah Yesus? Di mana dalilnya? Firman itu menjadi Yesus dan diberi nama Yesus, anak Allah. Anak Allah itu Yesus. Percaya Siapa bahwa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan? Firman itu anak Allah dan juga Siapa yang mengatakan itu? Gabriel. Siapa yang mengatakan? Gabriel mengatakan bahwa anak Allah itu diberi nama Yesus. Nama kemanusiaannya itu Yesus. Dia Oke. inkarnasi Yesus, dia adalah anak Allah, dia adalah Sang Firman. Ada berapa anak Allah yang datang kepada Bani Israel? Ya Allah, dia sebagai Ada Allah. berapa anak Allah yang datang kepada Bani Israel? Israel yang mana? Perjanjian lama, perjanjian baru? Memang ada Israel lain, perjanjian baru itu miliknya Kristen atau Yunani itu. Saya tanya, ada berapa manusia yang datang kepada Bani Israel yang disebut sebagai anak Allah? Anak Allah itu hanya dikenal di dalam perjanjian baru. Dan di perjanjian lama itulah Yehova. Anak Allah itu prainkarnasi Yesus. Kalau Israel pernah disebut sebagai anak Allah? Dia sebagai anak-anak Allah itu adopsi. Yang disebut sebagai anak sulung Allah siapa? Dengar dulu, tolong dibedakan anak tunggal Allah yang mempunyai esensi yang sama dengan Allah. Dari mana Anda mengatakan punya esensi? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Esensinya di mana dia Tuhan? Mempunyai natur manusia. Aduh, ajaran pagan Anda kedepankan. Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang Anda katakan itu. Ingat, Israel juga disebut sebagai anak sulung Allah. Ayo. Dari awal dan bertele. Bahkan kalau Anda membaca kitab Anda sendiri, Anda akan ditampar Matius. Bagaimana kemudian Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Sebelum penyebutan nama Yesus, Adam dulu yang disebut sebagai anak Allah. Gimana tuh? Yesus Mau saya bacakan dalilnya? Bagaimana kemudian Yesus disebut sebagai anak Allah? Anak tunggal Allah hanya Yesus. Bagaimana Anda mengatakan Yesus anak tunggal Allah? Sementara sebelum disebut nama Yesus, disebut dulu Daud, Kain, Yesus dan semua keturunannya. Gimana tuh? Yesus itu setelah inkarnasi, baru dia namanya Yesus. Inkarnasi pula, inkarnasi. Yesus kapan mengajarkan tentang inkarnasi, Pak? Ya? Satu dalil dari Yesus yang saya minta tentang inkarnasi, ada nggak? Tuhan 14, bosan saya jawab Anda nih, bertele-tele. Di mana Yesus mengajarkan tentang Yohanes 14 itu? Di mana? Yohanes yang mana yang Anda maksud itu ajaran Yesus? Kalau yang dimaksud ajaran Yesus itu adalah perkataan Yesus, Pak. Jangan ngarang Anda. Kalau bilang Quran itu ajaran Allah. Kok larinya ke Quran? Kalau mentok larinya ke Quran. Mentok lagi larinya ke Quran. Sementara pemahaman Anda tidak ada tentang Quran. Anda itu hipokrit. Sakit dia itu, sudah sakit. Sakit kali ya Bang ya. Sakit ya. Tidak pernah menulis Alkitab. Kasih tisu. Sakit ya Bang. Yesus tidak pernah menulis Alkitab. Ya, Oh sakit. Jangan salah. Yang Ya, menulis tapi di dalam kitab Anda itu menceritakan tentang Yesus dan di situ ada perkataan Yesus, bukan? itu kesaksian kepada para rasul. Betul enggak di dalam kitab Anda itu ada perkataan Yesus, betul enggak? Yang menulis itu adalah perkataan Yesus dicatat oleh para rasul, berbeda dengan teman-teman yang menulis. Itu 200 tahun. Dicatat oleh para rasul. Oke. Lukas itu mencatat dasarnya apa? Ya. Ya, ketawa lagi dia. Ya, Ayo. Yohanes, Petrus. Saya tanya Lukas dulu. Lukas mencatat begitu banyak kisah para rasul, Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Lukas 4 sampai ayat sekian. Sekarang saya tanya, Lukas itu dasarnya menulis apa? Pimpinan ada iluminasi daripada Roh Kudus. Nah, berarti dia tidak pernah bertemu Yesus kan? Siapa bilang ada nggak Alkitab mengatakan dia tidak bertemu Yesus? Nah, kalau tidak ada nggak dalilnya? Berarti tidak ada kan? Loh, tidak bisa juga dikatakan dia tidak pernah bertemu, dia hidup sejaman. Banyak Di mana dalilnya dia pernah bertemu? ada ribuan bertemu Yesus tapi tidak pernah disebutkan semua. Iya, itu macam masalahnya.
Sumber daripada firman itu Yesus. Iya. Segala firman yang engkau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Kapan Yesus menyampaikan firman itu kepada Lukas? Lukas itu berdasarkan kesaksian dia selama dia hidup bersama-sama dengan Yesus dalam hidup sejaman, ya. Aduh, Bang, Anda diketahui oleh Kristen lain loh. Anda mengatakan hidup bersama dengan Yesus. Di mana dalilnya? Alkitab itu ditulis berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Apa itu inspirasi? Ngerti nggak itu inspirasi itu apa itu, Pak? Beda dengan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan itu Inspirasi itu apa, Pak? Inspirasi itu apa? Coba Anda definisikan dulu. Roh Kudus di dalam diri manusia. Roh Kudus itu memimpin sehingga Sekarang begini. Anda duduk di hadapan saya, kemudian saya berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Apakah Anda butuh Roh Kudus untuk mencatat perkataan saya? kalau yang langsung Itu iklan itu Bang Juma. yang Nah, Anda bertemu saya, saya mengatakan tiada kemilau seindah sangsil. Apa yang Anda tuliskan, apa perlu bimbingan Roh Kudus atau Anda catat langsung karena telah mendengarkan perkataan dari saya? oh tidak dicatat langsung, sama sekali tidak didikte. Itu beda. Tompel ya. Berarti kitab Anda itu bukan berasal dari perkataan Yesus kan? Perkataan Yesus yang diingat oleh mereka dan ditulis setelah Yesus naik ke surga, mereka tulis semua. Sehingga Coba Anda tuliskan atau sebutkan di mana dalil para penulis ini adalah penghafal gospel. tidak penghafal, dia menulis kira-kira. Lalu dari mana mereka menulis begitu banyak tebalnya? Apa dasarnya dia menghafal? Dia menulis, ternyata dia tidak menghafal. Berdasarkan kesaksian yang dia tahu. Loh, berarti dia tidak menuliskan berdasarkan apa yang dia saksikan sendiri. Iya, dia saksikan sendiri baru dia tulis. Nah, kalau dia saksikan sendiri berarti Lukas pernah bertemu berhadapan dengan Yesus. Tompel. Nah, Lukas coba Anda buka Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Apa dasar tulisan Lukas? Penyelidikan atau kesaksiannya dia? Alkitab mengatakan tidak Saya semua. tidak tanya Alkitab. Saya tanya Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Lukas menuliskan atas kesaksiannya dia atau atas penyelidikannya dia? Alkitab mengatakan tidak semua perkataan Yesus tercatat di Alkitab. Tidak semua tercatat. Saya tanya Lukas itu menuliskan berdasarkan penyelidikan atau berdasarkan kesaksiannya dia? Berdasarkan kesaksian dan penyelidikan dia. Di mana ayatnya? Coba. Lukas 1 ayat 1. Ini suka kali bohong Bapak ini. Waduh, bahaya ini. Banyak orang tertipu kalau pembohong kayak begini nih, bahaya ini. Coba Anda bacakan Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Di mana dia bersaksi di situ sebagai saksi? Bayangkan ya, mereka ini semua. Enggak. Lukas 1 ayat 1 sampai ayat sekian. Lukas 1 dulu sebagai dasar pijakan Lukas menulis. Ya, itu Penyelidikan atau berdasarkan kesaksiannya dia. betul, karena dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri dia. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya, kenapa dia melakukan penyelidikan? Dia itu bedanya ya, didikte di Alkitab dengan penulisan di Alkitab itu berdasarkan pikiran daripada orang itu, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya ada yang Bagaimana caranya dipimpin kalau dia menyelidiki? Mereka pakai bahasa mereka sendiri, ya, mereka punya gaya bahasa sendiri, ya, pakai mereka punya kesaksian sendiri, tapi semua dipimpin oleh itu. Bedanya dengan di Quran itu cuma didikte oleh kawan-kawan, ya. Pak Herman sepertinya nggak ngerti Lukas siapa lu. Pak Herman, Lukas itu menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau dalam bimbingan Roh Kudus, ngapain dia menyelidiki? Di dalam penyelidikan itu dia belum menulis. Setelah dia menyelidiki, dia menulis. Dalam penulisan itu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ada ayatnya bahwa semua Alkitab itu dinafaskan. Iya, semua. Maksudnya semua yang dikaruniakan oleh Allah. Iya, betul. Tapi ini tulisan ini yang jadi masalah ini. Yang menuliskan berdasarkan penyelidikan. Itu adalah Allah, dinafaskan oleh Allah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi kalau misalnya si Lukas menulis itu adalah bimbingan Roh Kudus. Kenapa Thomas menulis tidak dianggap sebagai bimbingan Roh Kudus? Siapa? Thomas. Bimbingan Roh Kudus tidak ada. Andreas. Siapa?
Andreas. Andreas tidak menulis surat. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Itu palsu. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu palsu? Itu palsu. Dari mana Anda tahu? Yang palsu. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Karena itu tidak diterima di dalam kodifikasi daripada karena tidak lolos pada muktamar penentuan Yesus itu Tuhan atau bukan. Karena kitabnya Thomas menceritakan bahwa Yesus itu kawin, punya anak, gitu loh Pak. itu. Ya, tidak ada kawin mau itu tidak ada. Karena apa ya? Bayangkan masa ada orang 6 abad kemudian lebih tahu daripada para rasul yang hidup sejaman. Bagaimana tidak lebih tahu? Yang menginformasikan adalah Sang Yang Maha Tahu. Gimana sih? Ayo. Orang 6 abad kemudian Tadi Anda mengatakan Roh Kudus yang membimbing mereka. Nah, Rasulullah Muhammad SAW pencipta alam semesta yang langsung membimbing dia. Ayo. Sementara Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 16 ayat 13. Sementara oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri ini menganugerahkan kepada penulis-penulis kitabnya orang Kristen yang dituliskan berdasarkan penyelidikan. Tulisannya yang satu yang sama yang lain itu tidak sama. Sementara Al-Quran diwahyukan oleh sang pemilik alam semesta. Ayo. Sudah oleh gereja. Gereja pula. Gereja. Yesus tidak mengenal gereja, Pak. Tulisan Quran juga dulu banyak dipilah-pilah karena banyak variasi, banyaknya palsu. Jadi jangan hipokrit, ya. Makanya dasar Anda mengatakan ini apa? Dasar Anda mengatakan ini apa? Banyak kali variasi. Dasar Anda mengatakan ini apa? Ya, saya tadi berbicara mengenai kitab Anda. Anda berbicara mengenai kitab saya. Dasar saya mengatakan dalil di dalam kitab Anda. Sekarang dasar Anda mengatakan tentang Al-Quran apa? Jangan bicara secara hipokrit. Bosan saya bicara dengan orang hipokrit, ya. Jadi kalau mau berdebat tuh jangan hipokrit. Ya, kamu itu munafik kalau berdebat. Ya. Munafiknya di mana? Munafiknya di mana? Kamu masa saya tidak bisa percaya Alkitab? Munafiknya di mana? Sekarang Anda berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai sejarah kodifikasi Quran. Anda punya ilmu tentang itu? Oh ya, bukannya saya tidak pernah baca, saya juga baca, bukan Anda aja yang bisa. Bukan hanya baca. Sekarang apa yang Anda baca? Ya ada baca sejarah Muhammad itu ada, saya pernah baca bukunya, banyak. Buku apa? Buku apa yang Anda baca? Ya, Sirah Nabawiyah itu banyak, ada beberapa macam sejarahnya. Sirah Nabawiyah Anda baca? Yakin? Yakin? Yakin, bahwa saya kasih ininya, PDF-nya. Boleh. Coba Anda kirimkan ke moderator dan disaksikan oleh semua orang di sini kalau seorang Herman Hill adalah pendusta, pembohong, betul-betul pembohong. Di mana dikatakan bahwa banyak manuskrip yang bertebaran kemudian itu adalah bertentangan dan Anda katakan itu palsu. Ya, boleh. Oke. Jangan sekarang, nanti saya kasih. Kirim ke saya ya. Herman kirim ke saya ya. Dan sekarang tapi nanti. Oke, jadi Pak Herman, saya simpulkan Anda tidak mewakili Yesus malam ini. Yang mewakili Yesus adalah saya. Oke? Dari setiap penjabaran saya tentang Yesus itu mewakili Yesus. Anda mewakili Paulus. Anda mengajarkan Yesus itu tidak bertuhan, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu adalah ajaran Yesus Paulus. Sementara saya meluruskan akidahnya Yesus yang dibengkokkan oleh Anda dan kaum Anda. Saya kira cukup ya Pak Herman. Anda tidak mewakili Yesus. Anda adalah anti Yesus, anti Kristus yang mencoba menegakkan benang basa, membawa-bawa ajaran Yunani masuk ke dalam pengajaran Yesus yang mengajarkan ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Pahami itu dengan baik. Sekian dari saya. Mau diskusi lain kali. Oke, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Bang Juma. Sekian dulu. Ya. Di sini tidak kita akan memaksakan pendapat masing-masing. Biarlah netizen menilai di luar sana begitu. Yang penting malam ini diskusinya kondusif dan saya memberi apresiasi kepada Pak Herman yang susah payah menjelaskan seperti apa itu Yesus Muslim apa tidak dan seterusnya. Dan saya juga memberi apresiasi kepada Bagiuma yang sudi kiranya memberi ilmu kepada kita semua, terutama Pak Herman, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Susah payah ya. Demikianlah dialog kita malam ini. Sampai jumpa di lain waktu, tentu topik yang lebih menarik lagi.
Wabillahi Masjid Bang Andi, hidayah. Masjid Bang Andi, Assalamualaikum masjid. warahmatullahi wabarakatuh.